Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti kita memuji Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang paling layak untuk disembah, yang paling berhak untuk dipatuhi, zat yang maha hidup, berdiri sendiri, yang maha kuat, yang maha bijaksana, yang telah menciptakan segala sesuatunya, kelihatan atau tidak kelihatan oleh mata manusia. Zat yang telah menggantungkan segala nikmat yang dia berikan kepada kita dengan kalimat Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita sering mengucapkan kalimat yang mulia ini. Juga yang kedua, kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada manusia terbaik. Siapapun yang mengikutinya akan selamat, yang memungkiri risalahnya pasti akan sesat, dan pasti ujung-ujungnya yang patuh dan mengimaninya akan masuk ke dalam surga, dan yang durhaka, kufur, pasti akan masuk ke dalam neraka. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan salam kepada manusia terbaik ini, Nabi Muhammad SAW bersama dengan malaikatnya. Maka sangat wajar kalau kita sebagai pengikut yang setia juga selalu membacakan salam hormat sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa Bapak Ibu sekalian, semoga Allah berkahi, kita akan bahas Minhajul Muslim, dan kita sudah masuk di pasal kedua dari bab adab. Setelah yang lalu kita bahas adab niat, dan sekarang kita akan masuk ke adab terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Adab, sudah saya jelaskan definisinya adalah kemasan. Segala sesuatu yang sudah ada perintahnya, boleh ada kemasannya, bahkan sangat baik. Saya ingatkan kembali contohnya, bagaimana Imam Abu Hanifah rahimahullah, setiap kali mau sholat tahajud, beliau selalu menggunakan baju baru. Bagaimana sebagian ulama salaf mengeluarkan harta yang mereka mau sedekahkan dengan mencari harta yang terbaik. Misal kalau kita sekarang uang baru misalnya, punya sendiri, punya pahala sendiri. Memberikan makan kepada orang, memang baru makanan itu, kita merasa nikmat makan di sebuah restoran, lalu kita bungkus dengan kualitas yang sama, kuantitas yang sama, kemudian kita berikan kepada fakir miskin. Beda pahalanya dengan orang hanya karena makanan khawatir rusak, sisa-sisa dicampur-campur dikasih orang. Beda pahalanya. Kemasan ini namanya adab. Bapak Ibu mau bangun sholat tahajud, mandi dulu, bersihin sejadahnya, bubuhi minyak wangi, karena tahu akan bertemu dengan Allah. Adab namanya. Ada pahala sendiri selain daripada sholat tahajudnya. Ini semua bahasan tentang adab, dan yang lalu kita sudah bahas tentang adab niat. Saya kembali ingatkan, hati-hati. Niat yang baik akan diberikan pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Niat yang buruk akan diberikan ganjaran hukuman oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ingatkan hadis Nabi SAW yang mulia yang kita pelajari yang lalu. Siapapun laki-laki yang menikahi seorang wanita dan dia merayu wanita itu dengan janji-janji yang dia tahu dirinya dusta, dan Allah tahu dia dusta, lalu dia bersumpah atas nama Allah sehingga wanita tersebut mau dan terhalalkan kemaluannya, maka dia akan bertemu dengan Allah hari kiamat sebagai seorang pezina. Karena dia tahu niatnya buruk dia. Mungkin setelah itu istrinya tanya, kamu pernah janji saya ini, janji saya itu. Ya itu dulu, dia nggak mau jalankan. Karena dari awal niatnya tidak baik. Akhirnya istrinya terpaksa jalankan dengan dia karena sudah terlanjur punya anak 3, punya anak 4. Dusta. Allah tahu niatnya. Sama kalau kita balik, kasus para ulama juga mengatakan kalau seorang wanita sama mengiming-imingkan pada salon suaminya, nanti kalau kau nikah sama saya akan baik, saya akan begini, saya akan begitu. Dia tahu dirinya dusta, hanya karena ingin menghalalkan harta si laki-laki itu misalnya, atau martabatnya, atau nama baiknya, maka dia bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pezina. Sebaliknya, atau tambahan hadisnya kata Nabi SAW, dan siapapun yang berhutang pada seseorang, dia niat berhutang itu ya, memang dasarnya nggak mau bayar, niatnya buruk,
Tapi dia mengiming-imingkan pemilik piutang ini agar memberikan kepada dia utang. Dengan janji-janji palsu, bahkan dia bersumpah atas nama Allah, akhirnya terhalalkanlah harta orang tersebut. Maka dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat sebagai seorang pencuri. Artinya akan dihukum masuk neraka pencuri, dipotong tangannya, dibakar. Kalau di dunia hanya dipotong tangan, di akhirat dipotong dan juga dibakar. Pezina tadi dalam sebuah riwayat dikatakan di alam barzah saja mereka akan diletakkan di sebuah cekungan lembah, yang di tengah-tengah lembah itu ada api yang keluar, api dan menyerang mereka, membakar mereka, dan mereka berusaha lari keluar dari lembah tapi karena terlalu cekung mereka nggak bisa, sampai mereka hangus, lalu apinya masuk kembali ke dalam lubang itu, lalu mereka hangus, tergelincir sampai dekat dengan lubang api tadi. Kemudian Allah SWT utuhkan lagi mereka, begitu terus, maka begitu hukumannya. Padahal perempuan tadi sudah menjadi istrinya, laki-laki tadi sudah menjadi suaminya. Ada adab dalam niat, hati-hati. Seringlah niat dalam kebaikan-kebaikan, sebab dijanjikan dalam agama kita kalau kita tidak sempat kerjakan pun ada pahalanya. Hadis Nabi SAW yang jelas, siapa yang niat mengerjakan sebuah kebaikan maka dicatatkan baginya pahala. Walaupun dia belum mengerjakannya, kalau dia kerjakan akan dicatatkan 10-700 kali lipat. Siapa yang niat keburukan, kemudian dia batalkan karena Allah, dicatatkan baginya pahala. Dan kalau dia kerjakan hanya dicatatkan baginya satu buah dosa. Makanya sebagian ulama salaf mengatakan, saya berharap punya niat di semua amal ibadah. Dan ini sudah panjang lebar saya jelaskan pada pertemuan yang lalu. Bab adab atau pasal adab kita yang kedua sekarang, adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, banyak di antara kita yang masih belum memahami bobotnya Allah Subhanahu wa taala. Allah ini teman-teman adalah pencipta yang menciptakan semuanya yang dijangkau atau tidak dijangkau oleh mata kita, di langit sana, di bumi ini, di kedalaman lautan. Bahkan Allah memperkenalkan dirinya dalam sebuah ayat yang sangat mulia, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Tidak ada selembar daun yang jatuh dari sebuah pohon kecuali dia tahu, Allah tahu dari pohon mana, berapa kali dia tersentak, kemudian dia jatuh di sisi mana di tanah. Allah semua sudah tahu kapan dia jatuh, kapan daun itu tumbuh, dan tidak ada biji yang basah ataupun kering di dalam bumi kecuali Allah sudah catat semuanya di Lauhil Mahfuz. Allah itu latif, lembut dan mengetahui segala sesuatunya. Basir, ya, atas melihat semua segala satunya. Allah Maha Kuasa. Makanya tingkat tertinggi dalam iman, dalam agama kita adalah setelah Islam, kalau dia cuma kerjakan rukun Islam saja namanya Muslim. Tapi kalau dia gabung dengan rukun iman yang 6, sudah mengerjakan sholat, zakat, puasa Ramadan, haji, kemudian diikuti dengan ke-6 rukun iman, yakin Allah perintahkan, yakin malaikat sedang menyaksikan dan mencatatnya, yakin ini diturunkan dalam kitab Al-Quran, yakin ini diperintahkan pada Rasul Nabi Muhammad SAW, yakin dia akan terima balasannya pada hari kiamat, maka dia ikuti dengan rukun iman, dan ini takdir baik takdir buruk ada dicatatkan oleh Allah SWT, maka namanya mukmin. Tapi tingkat lebih tinggi lagi daripada itu, penggabungan antara rukun Islam, rukun iman, dan ada adab mengenal Allah, namanya ihsan. Ihsan itu apa kata Nabi SAW? An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan kalau kau tidak melihatnya, yakinlah dia sedang melihatmu. Selalu merasa dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang bertanya pada saya, Ustaz, saya sudah coba khusyuk tapi tidak bisa, masih terasa kayak ada hambatan-hambatan, apa kira-kira sebabnya? Jawabannya cuma satu, Bapak Ibu masih memiliki dosa yang menghambat itu. Selama dosa masih ada, yakinlah tidak akan pernah bisa khusyuk, nggak bisa. Makin banyak dosa itu, makin berlipat-lipat, makin diulang-ulang setiap hari, maka makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang yang tenggelam ke dalam lautan, belum keluar ke dasarnya, dia kemudian menelan lebih banyak air, maka makin tenggelam dan bisa meninggal dunia. Seperti itulah orang yang berbuat dosa. Maka berbanyak istighfar, seminggu, 2 minggu, sebulan. Sampai Abdullah bin Umar mengatakan radhiyallahu anhuma, ini sahabat Nabi ya, dikenal dengan sahibut ta'assi, orang yang sangat luar biasa dalam mengerjakan sunnah Nabi SAW. Hal yang kecil aja dikerjain sama dia.
Sampai Abdullah bin Umar saya pernah ceritakan kalau masih ingat kisahnya bagaimana beliau memberhentikan 70 kafilah haji di zaman pada saat Nabi SAW sudah meninggal, di zaman pemerintahan ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ajma'in. Beliau pernah memberhentikan 70 kafilah haji, lalu kemudian beliau bilang berhentilah di sini, tunggu sebentar dan lihat apa yang saya lakukan. Lalu Abdullah bin Umar jalan jauh sekali, orang semua lihat apa yang dia mau kerjakan nih orang. Ini ulamanya sahabat. Tiba di sebuah pohon, beliau kencing di pohon itu. Kemudian setelah kencing kembali lagi. Lalu Ka'ab bin Malik sahabat Nabi yang lain radhiyallahu anhu berkata, wahai Abdullah bin Umar, semoga Allah merahmati anda. Apakah anda memberhentikan kami 70 kafilah ini hanya untuk menyaksikan anda kencing di pohon itu? Jawabannya dengan sangat tegas, jelas, iya. Kenapa? Kata Ka'ab, karena saya waktu haji bersama Nabi SAW, Nabi pernah berhenti di sini, pernah kencing di situ. Jadi saya mau tunjukkan ini loh tempat kencingnya Nabi SAW. Saking luar biasanya Abdullah bin Umar dalam masalah ini. Beliau pernah berkata, teman-teman sekalian, padahal terkenal dengan sahibut ta'assiyah, tidak ada sunnah Nabi yang ditinggalkan, selalu dikerjakan. Beliau mengatakan, saya tahu atau saya pernah berbuat dosa, tapi beliau tidak sebutkan, saya pernah berbuat dosa, pelanggaran yang itu kecil di mata saya, mungkin sebuah pelanggaran kecil. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan saya dari sholat subuh berjamaah sebulan. Jadi kalau ada orang di antara bapak-bapak yang sholat subuh kebablasan tidur, itu ada dosa tuh. Beliau mengatakan bahkan karena dosa kecil itu sudah cukup sebulan saya terharamkan sholat subuh berjamaah. Ada di antara mereka yang mengatakan juga di antara para sahabat dan ulama tabi'in, saya gabungkan perkataan-perkataan mereka, banyak di antara mereka yang mengatakan dan hampir sama semuanya. Mereka mengatakan kami tahu ya, atau saya mengetahui perubahan ada dosa yang saya lakukan pada saat terjadi perubahan pada pasangan saya. Suaminya kah marah-marah, istrinya kah buat ulah, anaknya kah buat ulah. Itu berarti permasalahan ada dalam diri dia. Mereka mengatakan saya tahu ada kesalahan dosa yang saya kerjakan dengan Allah Azza wa Jal pada saat terjadi perubahan di pasangan hidup saya, anak-anak saya dan tunggangan saya. Kuda mau dinaikin jadi masalah. Kita mau starter mobil pagi, mati mesinnya. Ada saja masalah. Itu berarti ada kendala-kendala berhubungan dengan masalah dosa. Lihat bagaimana pekahnya mereka menjaga hubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Seseorang di antara mereka seperti hadis Nabi SAW yang berbunyi orang mukmin kalau berbuat dosa kecil saja, maka dia akan melihat seperti sebuah gunung yang berat di punggungnya. Sementara orang munafik kalau dia berbuat dosa besar, dia hanya melihat seperti seekor lalat yang hinggap di hidungnya lalu diusir seperti ini. Kiat teman-teman sekalian untuk dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala adalah kata kuncinya paksakan ibadah dan paksakan tinggalkan dosa. Harus dipaksa, harus kita paksa jiwa kita ini. Cambuk jiwa itu, cambuk dengan ilmu dan keimanan. Mulai sekarang saya mau on time sholat di masjid, tidak mau ketinggalan apapun konsekuensinya, paksain. Sesuatu kalau sudah dipaksakan dan menjadi sebuah kebiasaan akan enak dikerjakan otomatis. Tapi kalau kita kendor, sesekali saja dikerjakan, maka akan luluh seperti biasa umumnya. Begitu pula dengan dosa, paksain diri untuk tinggalkan. Lihat yang haram, turunkan pandangan. Mau beli sesuatu, tahan tangan itu supaya tidak beli. Paksa, nggak ada masalah kok. Tangan kita nggak putus kalau kita nggak beli DVD film yang tidak benar misalnya. Nggak masalah kok, kuping kita nggak copot kalau kita nggak dengar musik misalnya. Alihkan ke Al-Quran, syaitan goda, lawan. Jangan terus-menerus kendor, imannya seperti kerupuk. Sedikit diramas sudah hancur, ini jangan. Sampai kapan Bapak Ibu mau terus berlale-lale dalam jauh dari Allah SWT? Sementara iman itu levelnya sangat jauh. Makin kental, maka makin terus sampai para ulama mengatakan kenikmatan iman akan terus dirasakan oleh seorang hamba selama dia terus mendeteksi dirinya dan juga dia berusaha bermuhasabah setiap detiknya. Ini sudah ketaatan bukan? Ini sudah ketaatan bukan? Ada kemaksiatan ditolak sama dia, harus begitu. Dan harus kita mulai dengan diri kita sendiri dengan cara memaksanya. Gak bisa enggak. Kita kalau nggak paksa nggak mungkin. Harus Bapak Ibu sekalian. Orang lain telepon nanti kita atau lihat perubahan, kamu alimnya, ingat majelis ilmu seperti ini Bapak Ibu sekalian. Saya sering ulangi kalimat ini. Saya nggak datang jauh-jauh dari rumah saya ke sini untuk menghibur Bapak Ibu cerita dongeng atau hibur Bapak Ibu duduk sini sejam 2 jam. Ini bukan, ini kita sedang bahas wahyu. Wahyu ini penyampaian dari Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi untuk membawa pada perubahan. Kalau Anda hadir di majelis ilmu dan Anda pulang setelahnya terasa, ya kenapa ya saya kayak merasa ada beban nih, kayak saya merasa bersalah, kadang-kadang kita menangis.
Itu semua peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ambil, oh ini berarti kebaikan. Itu kebaikan. Karena Allah mau dengan perasaan itu kita berubah. Ada perasaan untuk berbuat dosa jadi takut karena sudah ada di pengajian, itu tanda keimanan. Termotivasi untuk mengerjakan ibadah, hadir lagi di majelis, iya. Begitu teman-teman lihat kamu alim ya sekarang, iya alhamdulillah, saya sangat bersyukur sama Allah. Jangan malu ucapin itu. Alhamdulillah saya berubah, saya merasa luar biasa, saya bersyukur sama Allah karena Allah masih bisa berikan keselamatan saya sebelum saya meninggal. Mudah-mudahan kamu juga bisa rasain ya keimanan saya. Motivasi dia supaya dia mau ikut. Ini enggak. Kamu sekarang alim ya, masa pakai jilbab begitu? Kenapa kamu pelihara jenggot? Masa azan harus selalu ke masjid? Kemudian, oh iya ya, udah sini aja sholat sama saya. Kendor, sholat di rumah. Kendor, ganti lagi kembali jilbabnya jilbab gaul dan seterusnya. Ini sampai kapan kita mau tergoda nih kira-kira? Waktu terus berjalan. Ingat, setiap peluang ibadah, Bapak Ibu sekalian, ingat Allah peringatkan Anda dan saya seperti cuma ini, penyampaian. Dan kita yang mengubah diri kita. Tidak mungkin saya mengontrol Anda satu-satu di rumah Anda, atau tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menurunkan tangan dari langit. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita penyampaian dan berikan hati nurani untuk bisa menyentuh hati nurani kita agar kita melakukan, ya, mengerjakannya. Harusnya begitu. Jangan pernah malu untuk berubah menjadi orang lebih baik. Yang malu itu kalau kita menjadi orang lebih buruk. Ingat, peluang-peluang ibadah yang Anda sudah sia-siakan, wallahi Bapak Ibu sekalian, demi Allah Anda akan sesali nanti. Di hari kiamat nyesal, ya Allah, kenapa dulu saya enggak puasa Senin itu ya? Nyesal, ya Allah, kenapa dulu saya enggak sholat tahiyat masjid ya? Saya malah duduk di depan masjid cuma ngobrol-ngobrol. Ya Allah, kenapa dulu saya enggak maksimal bacanya cuma surah pendek ya? Kenapa enggak surah panjang ya? Ini ibadah saja bisa kita sesalin, apalagi kalau dosa. Malah lebih parah itu. Menyesalnya luar biasa, tapi enggak ada gunanya. Peluang-peluang ibadah yang Anda sudah sia-siakan tidak akan pernah bisa diperbaiki. Enggak bisa. Ini tadi kalau ada orang tidak ikut sholat sama kita berjamaah maghrib misalnya, kemudian mereka ikut di pengajian lalu merasa tersentuh, coba ya saya ikut dari awal ya, memang betul penyesalan bagus, tapi sudah dicatat dan tidak akan pernah berubah di buku amal. Pada hari itu, jam itu, sholat itu telat, pahalanya beda dengan orang yang awal waktu. Apa yang membuat dia telat? Ya dia sendiri, konsekuensinya. Jangan ya gitu. Makanya motivasi Nabi SAW sangat banyak untuk mengerjakan sholat di awal waktunya, motivasi untuk di saf pertama, motivasi untuk tidak ketinggalan takbiratul ihram pertama imam. Semuanya itu untuk menjaga hubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi untuk dekat dengan Allah harus memaksakan diri dalam ibadah dan harus memaksakan diri untuk meninggalkan dosa. Bagaimana tanggahnya untuk sampai ke sana? Ilmu, majlis ilmu. Hadir di majelis ilmu seperti ini Bapak Ibu sekalian, saya bukan mengatakan karena saya menyampaikan, siapa saja di antara teman-teman dai yang sampaikan, semoga Allah ikhlaskan niat kita semua, itu harus dihadiri, harus. Hadiri majelis ilmu akan mengubah kita. Kalau tidak, dengar, bawa Walkman, bawa headset, bisa dengar di HP kita. Sekarang bisa daripada kita nonton, orang banyak habisin pulsanya hanya nonton YouTube hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Nonton ceramah tuh, dengarin. Sambil belanja, sambil macet di jalan, pasang headset di kuping, kemudian kita dengarin ceramah-ceramah itu. Tambah ilmu dengan ilmu, tidak ada kata cukup. Kata para ulama salaf, ilmu itu, ilmu syar'i yang merupakan tangga membawa kita kepada hubungan dengan Allah yang sangat baik, karena dengan keimanan akan muncul, iman akan muncul dengan ilmu itu, ya dia akan memberikan setengah hidupnya dengan cara kita membayar dia dengan seluruh hidup kita. Nggak bisa. Seminggu sekali itu nggak cukup. Apalagi ada orang sebulan sekali, apalagi ada orang cuman kalau lagi ada waktu lowong, ini nggak bisa. Kita sibuk Bapak Ibu sekalian memberikan makan tubuh kita, makan makanan, minum macam-macam variasi, betul untuk fisiknya sehat, tapi ruhnya kurus, kerempeng, sakit, itu luar biasa. Tapi kalau kita balik, fisik kita yang biasa cukup kenyang sudah, tapi ruh kita berikan kesehatan yang luar biasa. Orang kalau ruhnya yang sehat Bapak Ibu sekalian, semuanya jadi kecil buat dia. Julaibib radhiyallahu anhu sahabat Nabi itu, saking kecilnya badannya itu sampai diangkat oleh Nabi SAW dengan satu telapak tangan karena kecilnya badannya. Tapi di perang ya Uhud dia bisa membunuh 7 orang kafir. Tidak ada hubungannya dengan kecil badannya, tapi ruhnya kuat, besar. Waktu Nabi SAW balik dari perang Uhud dan terkalahkan oleh orang-orang kafir Quraisy dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala,
Semua sahabat, waktu itu mati syahid 70 orang di Uhud, sisa 630 orang bersama Nabi SAW, semuanya terluka. Dan minimal luka sahabat waktu itu minimal 7 luka. Sabetan pedang, hantaman tombak, sobekan, pokoknya luka semua sahabat. Sampai ada sahabat sudah nggak bisa jalan karena kakinya sobek, punggungnya sobek, dinaikin di kuda, tiba di rumah tinggal dibaringin. Lihat bagaimana para sahabat mengetahui bagaimana hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang sudah tertanam yang Nabi SAW tanamkan dalam hati mereka, bisa mengubah segala sesuatu. Subhanallah, tiba pulang menjelang maghrib ke kota Madinah, istirahatlah para sahabat ini, mereka lagi obatin obat luka mereka. Nabi SAW dapat wahyu menyuruh Nabi SAW dan para sahabat keluar mengejar Quraisy. Quraisy ini jumlahnya waktu itu ya 1.000 orang, maaf 3.000 orang pasukan Quraisy, yang terbunuh cuma sekian belas saja mereka. Dan mereka sudah merasa bangga dan pulang ke kota Madinah, pulang meninggalkan Madinah, karena Uhud itu dekat Madinah. Kemudian mereka bangga dengan itu. Keesokan paginya habis sholat subuh kata Nabi SAW, wahai sahabat-sahabatku, Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk mengejar Quraisy. Maka pulanglah masing-masing kalian di suku kalian, lalu motivasi siapapun yang ikut kemarin di Uhud, semua, mau sakit, mau enggak, mau luka, mau enggak, tapi ini luka semua nih, minimal punya 7 luka ya. Kita kadang-kadang mungkin kuku kita kecabut aja sudah susah ke masjid. Ini sabetan pedang, sobek, rusak semua tubuh mereka. Dikatakan dalam riwayat sampai para sahabat ada yang tidak bisa ngomong karena sudah kesakitan yang luar biasa. Kata Nabi SAW, semua yang ikut di Uhud kemarin keluar lagi. 630 orang semua harus keluar. Bagaimana caranya? Pokoknya ngumpul keluar, perintah Allah. Coba bayangin, kita kadang-kadang habis olahraga saja capek, diajak keluar sama istri atau diajak keluar sama suami, kita sudah nggak mau keluar. Capek biasa olahraga, atau mungkin penat, capek duduk di kantor mau istirahat. Ini habis perang, badannya disabet-sabet, diajak berperang lagi nih. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Pulanglah pimpinan-pimpinan suku sahabat ini, dimulai dengan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia. Luar biasa ini. Orang ini pada saat meninggal, kata Nabi SAW, goncang arsy-Nya Allah dengan meninggalnya Sa'ad. Saat pulang ke kaumnya lalu berkata, wahai kaumku, sesungguhnya Nabi SAW menyuruh kalian untuk kembali menyerang Quraisy. Pada saat itu mereka lagi ngumpul saling ngobatin luka. Dan di depan mereka yang saling ngobatin luka itu adalah Usaid bin Khudair, sahabat Nabi yang mulia. Ini sahabat Nabi yang satu dari Aus ini, kalau membaca Al-Quran malaikat turun dari langit dengarin bacaannya. Luar biasa. Lagi ngobatin lukanya sambil dia berkata, waktu dikatakan Nabi SAW menyuruh kalian mengejar Quraisy, kata Usaid bin Khudair lagi ngobatin lukanya, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuh, ditinggalin lukanya. Lalu seluruh suku itu saling nopang satu sama yang lain, mendatangi masjid Nabi SAW untuk ikut berperang lagi. Nggak ada satupun yang tinggal. Ada yang luar biasa, saya terus terang nangis waktu dengar kisah itu, luar biasa. 2 orang anak muda Ansar, saya setiap kenang kisah ini selalu nangis, tidak bisa tahan karena luar biasa. Anak 2 orang ini belasan tahun umurnya dan dua-duanya nggak bisa jalan, Bapak Ibu sekalian, tidak bisa jalan. Luar biasa, sudah sobek kakinya, sobek punggungnya, bahkan dikatakan di bagian leher ada irisan, di bagian lehernya ada irisan, gitu kan. Kesakitan. Dua-dua ini diturunkan dari kuda, ditidurkan, adik kakak nih. Tapi saya tidak ingat, namanya tidak disebutkan dalam kisah, tapi ini kisah luar biasa. Dan kemarin kebetulan Imam Masjid Haram atau saya lagi umroh nyebutin kisah itu juga. Hampir satu masjid orang menangis mendengarkan kisahnya. Dia mengatakan, waktu sampai ke telinga adik kakak ini umurnya belasan tahun ya, di bawah 20 tahun. Kalau Nabi SAW memanggil seluruh yang hadir di Uhud untuk kembali berperang. Ini mereka nggak bisa jalan nih. Si kakak bilang sama adiknya, kita nggak bisa tinggal di sini nih. Rasulullah SAW sudah memanggil kita untuk menjawab panggilan Allah. Kata adiknya, bagaimana caranya kita merangkak? Bagaimana caranya kita ke sana? Nggak ada yang bisa nopang. Ini berdua lagi sakit. Mereka cuma tinggal sama ibunya. Lalu berkata si kakak, sekali saya seret kamu, sekali kamu seret saya. Mereka saling seret satu sama yang lain, Bapak Ibu sekalian, sampai di hadapan masjid Nabi SAW. Lihat bagaimana iman mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, luar biasa. Dan ini tidak bisa kecuali kalau dipaksakan. Kalau tidak dipaksakan nggak bisa. Semoga Allah SWT jadikan kita orang yang selalu memaksakan diri untuk ibadah.
Karena kalau tidak, kita nggak paksakan, kita akan mati dalam keadaan konyol dan menyesal karena tingkatan-tingkatan di surga akan hilang. Percuma. Gitu. Baik, saya bacakan. Pasal kedua. Adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim hendaknya melihat segala sesuatu yang telah diberikan Allah kepadanya dengan tiada terhingga, yakni berupa kenikmatan yang tak terhitung. Terlindungnya dia pada saat menempel di dalam rahim ibunya ketika berupa nutfah atau air mani, menentukan perjalanan hidupnya hingga hari bertemu dengan Rabbnya Allah Azza wa Jal. Hendaknya ia bersyukur kepada Allah atas nikmat itu dengan lisannya, yakni memuji dan menyanjung Allah secara semestinya. Juga bersyukur kepada Allah dengan anggota badan dengan cara menggunakannya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mengingkari nikmat, tidak mengakui kelebihan yang diberikan Allah, mengingkarinya beserta kebaikannya bukanlah termasuk adab kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 53, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa saja nikmat yang ada padamu maka itu dari Allah datangnya. Dalam surah An-Nahl ayat 18 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Begitu banyak nikmatnya Allah Bapak Ibu sekalian, kita berbuat maksiat, pelanggaran-pelanggaran, tapi Allah masih bisa memberikan kita oksigen gratis. Cahaya masih bisa ditangkap oleh mata kita, telinga kita masih bisa menangkap suara sehingga mengetahui apa yang diinginkan oleh kita. Setelah bertahun-tahun berbuat dosa, dengan taubat kepada Allah, Allah bisa ampuni. Itu luar biasa. Nikmat Allah tidak bisa terhitung. Rugilah orang-orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seandainya kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah itu tahu bagaimana nikmatnya keimanan yang ada dalam hati kami ini, sehingga kami bisa menangis dan kami bisa merasakan dekatnya dengan Allah, bahkan merindukan surga dan selalu merasa diri jauh dari neraka, maka niscaya mereka akan membelah dada-dada kami dan mengambil keimanan itu karena mereka tidak akan pernah merasakannya. Keimanan akan membuat makanan sederhana menjadi mewah, tidur di tempat yang biasa akan menjadi nyaman, bahkan cobaan seberat apapun menjadi kecil buat kita karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sebuah nikmat. Itu hanya bisa dirasakan kalau kita betul-betul memaksakan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 152 dari selanjutnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah selalu aku, kata Allah. Selalulah berzikir, selalulah patuh, selalulah kerjakan ketaatan-ketaatan. Nikmatilah yang halal, jauhilah yang dilarang. Maka aku akan ingat kepada kalian. Bayangkan kalau seorang presiden mengingat kita, bagaimana bangganya kita disebut-sebut nama kita di hadapan orang-orang yang di sekitarnya. Bagaimana dengan Allah pencipta langit dan bumi yang mengingat kita. Dan bersyukurlah kepadaku dan jangan kalian mengingkari nikmat-nikmatku. Seorang muslim juga hendaknya melihat apa yang dilakukan oleh Allah. Bagaimana dia Allah memperhatikan seluruh tindak tanduknya sehingga hati akan dipenuhi dengan keagungannya, jiwanya menjadi tunduk dan selalu mengagungkannya. Maka dia akan takut untuk bermaksiat kepadanya, malu untuk menyelisihi perintahnya, keluar dari ketaatan terhadapnya. Ini semua merupakan adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena terang-terangan bermaksiat kepada Rabb-Nya atau menghadap kepadanya dengan berbagai keburukan dan perilaku rendahan, padahal dia Allah menyaksikan dan melihatnya, bukan termasuk bukan termasuk kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Nuh ayat 13 sampai 14, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Mengapa kalian tidak percaya akan kebesaran Allah padahal dialah satu-satunya yang telah menciptakan kalian dalam beberapa tingkatan kejadian. Juga dalam surah An-Nahl ayat 19 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Yakinlah, sadarilah Allah mengetahui semua yang kalian rahasiakan dan apa yang kalian perlihatkan.
Dalam surah Yunus ayat 61 Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhudan id tufiduna fi wa ma ya'zubu 'an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis sama'. Al-ayah. Kamu tidak berada dalam satu keadaan dan tidak membaca satu ayat Al-Quran pun, dan kamu tidak mengerjakan satu pekerjaan melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukan semua itu. Tidak luput dari pengetahuan Rabb kalian, biarpun seperti zarrah atau seperti biji sawi di bumi ataupun di langit. Sungguh bodoh sekali orang kalau melakukan sebuah perbuatan pelanggaran, Bapak Ibu sekalian, dia yakin Allah tidak melihatnya. Bahkan dia menganggap bahwasanya tidak ada yang mengetahui di kamar hotel dengan berzina. Padahal udara yang dia hidup makhluknya Allah, air yang dia minum makhluknya Allah, ranjang yang dia pakai makhluknya Allah. Semua menjadi saksi. Dan di kiri kanannya ada Raqib dan Atid, ada malaikat-malaikat yang mencatat semuanya tidak terkecuali. Bagaimana caranya dia tidak malu dengan Allah Subhanahu wa taala ini? Dan tentu saja orang tidak malu itu karena ada kemaksiatan. Tapi kalau ada iman dalam hatinya dan kemaksiatan selalu diistighfari, maka akan tersentuh dengan keimanan dan dia malu dengan Allah. Sendirian pun dia tidak akan melakukan pelanggaran-pelanggaran, dan ketaatan selalu dikejar oleh dia karena memang dia merasa Allah Subhanahu wa taala mengawasinya. Seorang muslim sisi yang lain harus meyakini bahwa Allah berkuasa atasnya. Allah mampu tiba-tiba memelintir satu urat saraf kita, kemudian kita encok 2 minggu. Allah mampu membuat kita jalan dengan sepatu baru di lantai yang bersih, yang lurus keseleo dan 1 bulan tidak bisa jalan. Allah mampu membuat berapa banyak olahragawan yang lagi olahraga mati di lapangan bolanya, mati di lapangan tenisnya, dan beragam macam kejadian yang luar biasa. Bukankah Allah mampu tiba-tiba membuat orang berhenti yang menggumpal darahnya sehingga tidak bisa mengalir darah tersebut dan susah bernafas, dan seterusnya. Allah mampu dan kuasa terhadap kita semua, Bapak Ibu sekalian. Sungguh sangat bodoh. Pernah Nabi Nuh alaihissalam, sangat bodoh orang yang tidak faham masalah ini ya. Maaf saya bahasakan ini agar betul-betul kita tahu pentingnya untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihissalam waktu alatnya tenggelam, beliau sempat berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi innahu min ahli, wahai Tuhanku, dia adalah keturunanku nih, mestinya tolong selamatin, gitu kan. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, innahu laisa min ahlik, dia bukan lagi keluargamu, innahu amalun ghairu saleh, yang dia lakukan itu bukan perbuatan baik. Allah masih santun mengatakan perbuatan bukan perbuatan buruk, tapi Allah mengatakan bukan perbuatan baik. Lalu kata Allah SWT dalam salah satu ayatnya, inni uiduka an takuna minal jahilin, saya tidak mau hai Nuh kamu termasuk orang-orang yang jadi bodoh nanti, gitu kan. Kata para ulama tafsir, disebutkan dalam sebuah athar yang sahih, pada saat Allah Subhanahu wa taala mengatakan saya khawatir kamu akan menjadi orang yang bodoh hai Nuh, Nabi Nuh alaihissalam selama 40 tahun setelah itu tidak berani mengangkat kepalanya ke langit karena malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keimanan mereka kepada Allah dan keyakinannya? Dialah, kata di sini kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, seorang muslim harus meyakini bahwa Allah berkuasa atasnya. Dialah yang memegang ubun-ubunnya, menguasainya, dan bahwasanya tidak ada tempat berlindung dan lari darinya kecuali hanya kepadanya semata. Tidak bisa, mau lari kemana? Mau nyuri uangnya orang, mau nipu orang lain, mau mukul orang lain, sampai di mana? Demi Allah Bapak Ibu sekalian, semua perbuatan buruk yang Anda kerjakan wallahi dibalas sama Allah. Gak ada ceritanya tidak dibalas. Bodoh orang yang berbuat salah, mukul orang lain, bahkan kita memukul anak kita pun dalam keadaan zalim, pasti akan dipukul oleh Allah Subhanahu wa taala dengan caranya. Saya pernah kasih contoh, kucing lewat kita tendang, kita anggap kucing itu tidak bisa melawan. Kucing itu punya Tuhan Allah sebagaimana Anda punya Tuhan Allah. Satu waktu Anda jalan, Anda akan keselio 2 minggu karena tendang kucing yang kurang dari 1 menit. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas. Kalau Anda sedang terzalimi, jangan khawatir. Allah Subhanahu wa taala punya cara untuk membalasnya. Bukan berarti orang diam kemudian dia akan sudah selesai nggak dapat haknya, mustahil. Kata Nabi SAW, al jaza min jinsil amal. Balasan akan datang sesuai dengan kadar perbuatan seseorang. Maka hendaklah seseorang muslim itu lari menuju kepada Allah, menghambur ke hadapannya, menyerahkan seluruh urusannya hanya kepadanya, bertawakal kepadanya. Ini semua merupakan adab kepada Rabb dan Pencipta. Sampai Hasan Basri pernah lewat di sebuah rumah, saya pernah sampaikan kalau nggak salah kisah ini, lewat di depan sebuah rumah, seorang ibu lagi marah sama anaknya, kemudian anaknya diusir oleh ibunya dari ke depan rumah, lalu dibantingkan pintu.
Anak itu nangis-nangis, merengek-rengek depan pintu, merengek-merengek, minta supaya dibukain pintu sampai anak itu tidur. Dan pada saat anak itu tidur, ibunya membuka pintu sambil menangis menggendong anaknya masuk ke dalam. Hasan Basri nangis gara-gara itu. Mungkin orang-orang yang tidak beriman tidak faham kenapa Hasan Basri nangis. Murid-muridnya tanya, "Imam, hai kiai, ustadz, kenapa anda menangis?" Melihat anak itu biasa, ibunya marah, dikeluarin dari rumah, ditutupin, atau sudah tidur ibunya gendong. Biasa bagi orang biasa juga biasa. Tapi bagi orang luar biasa lain, orang beriman, dia mengatakan, "Demi Allah wahai murid-muridku, kalau seandainya kalian melakukan seperti anak itu kepada ibunya, kepada hubungan kalian kepada Allah, niscaya Allah akan melakukan seperti ibu itu kepada anaknya." Belum diterima doanya, makin merengek, bukan makin kurang ajar, bukan makin buat dosa, makin nangis, makin merengek sama Allah, pasti dikasih, tidak mungkin tidak. Jadi ini pemahaman seorang Hasan Basri rahimahullah dengan keimanan dan ilmu dia melihatnya. Oleh karena itu, tidaklah beradab jika seseorang lari kepada sesuatu yang tidak memiliki tempat pelarian, bersandar kepada yang tidak memiliki kemampuan apapun, serta bertawakal kepada yang tidak mempunyai daya dan kekuatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hud ayat 56, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma min dabbatin illa huwa akhidun binasiyatiha." Tidak ada sesuatu atau tidak ada suatu binatang pun melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya. Allah Subhanahu wa taala memegang semuanya. Harimau pun yang buas. Demi Allah Bapak Ibu sekalian, kalau Anda minta kepada Allah tidak akan bisa menerkam Anda. Pasti itu. Api pun tidak membakar Nabi Ibrahim alaihissalam karena memohon kepada Tuhannya api itu. Semuanya bisa berubah dengan hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kekuatan yang luar biasa ini. Seseorang kan sangat tenang hidup dimanapun asal dia jaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Zariyat ayat 50 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin." Bersegeralah kalian kembali kepada Allah, taatilah Allah, sesungguhnya aku sebagai pemberi peringatan yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Nabi SAW mengingatkan orang-orang Mekah pada saat mau turun ayat ini. Beliau mengatakan, "Wahai orang-orang Quraisy, apakah kalau saya mengatakan bahwasanya di luar kota Mekah ini ada pasukan yang akan menyerang kalian, kalian akan percaya apa yang saya ucapkan?" Kata orang-orang Quraisy, "Tentu saja hai Muhammad, karena kami tidak pernah dengar kamu bohong sekalipun seumur hidupmu." Maka Nabi SAW segera menunggangi keadaan tersebut, mengatakan, "Wahai Quraisy, ketahuilah sesungguhnya saya utusan Allah dan di belakang saya ini ada azab yang menyedihkan. Jangan sampai kalian kufur." Jadi Nabi SAW sudah mengingatkan, ikutin ini, nikmatin apa yang diperintahkan, apa yang dihalalkan, jauh yang dilarang, kalian akan bahagia. Hanya itu saja perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW sudah mengingatkan orang-orang Quraisy dan juga jadi pelajaran buat kita. Juga dalam firman-Nya surah Al-Maidah ayat 23, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Dan hanya kepada Allah lah kalian harus bertawakal, mengembalikan semua urusan jika kalian benar-benar orang yang beriman. Sisi yang lain, seorang muslim juga harus melihat kepada kelemah lembutan Allah Subhanahu wa taala kepadanya di dalam setiap urusannya, melihat kepada kasih sayang Allah kepada dirinya dan seluruh makhluknya, lalu berkeinginan kuat untuk mendapatkan tambahan kelembutan dan kasih sayang itu, sehingga dirinya akan selalu merendahkan diri kepada Allah dengan kerendahan yang murni dan dengan doa, bertawassul kepadanya dengan perkataan yang baik dan amal soleh. Kalau kita lagi makan, syukuri alhamdulillah. Dan ingat teman-teman sekalian, saya pernah jelaskan juga, hati-hati dengan hukum syamata namanya. Syamata itu merendahkan orang lain. Kalau ada sesuatu yang tidak ada pada kita teman-teman sekalian, syukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah sampai menghina orang lain, karena Allah meninggikan derajat kita justru dengan kita bersyukur. Kata Nabi SAW, kalau kalian lihat aib pada diri seseorang, ucapkanlah alhamdulillahilladzi afani mimma ibtala bihi wa faddalani ala katsiri mimma khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan saya dari apa yang dicobakan kepada orang ini dan mendahulukan saya dengan kelebihan yang banyak dari makhluk-makhluk yang lain. Kita harus seperti itu, jangan syamata. Kata Umar radhiyallahu anhu, apa itu syamata seperti ini? Umar bin Khattab berkata, "Aku khawatir kalau ada seorang wanita hamil lewat di depanku karena perutnya besar, lalu aku berkata dalam diriku, kenapa ya perutnya seperti itu? Maka Allah menghukumku dengan membuatku hamil. Sampai begitu mereka mengatakan, dan berhati-hati sekali dengan kelemah lembutan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang telah membuat binatang yang ada
Ada binatang yang indah bulunya, yang bagus tampangnya, dan ada Allah juga ciptakan buruk di mata manusia untuk menunjukkan keajaiban dan kemahakuasaannya Allah. Ada ikan yang indah untuk dilihat, ada ikan yang seperti batu buruk. Kita cuma mengatakan subhanallah yang telah menciptakan yang baik dan buruk. Subhanallah yang telah menciptakan yang sehat dan sakit. Subhanallah yang telah menciptakan yang putih dan hitam. Subhanallah dan subhanallah. Bukan justru kita menghina teman-teman sekalian. Kalau ada sesuatu yang menimpa orang lain yang tidak ada pada kita, syukurilah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sampai kita merendahkan orang lain. Ini semua merupakan adab kata beliau terhadap Allah yang menguasainya. Maka bukanlah orang yang beradab, orang yang berputus asa dari mencari tambahan rahmatnya yang luas, meliputi segala sesuatu, berputus asa dari kebaikan Allah yang tak terhingga, yang mencakup seluruh alam semesta ini, serta kelembutannya yang tercurah untuk segenap makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam A'raf 156, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Kata ulama tafsir, hewan pun kalau yang buas kemudian dia menerkam mangsanya, lalu dia meminta maaf kepada Allah, maka rahmatnya Allah akan meliputinya. Seseorang membunuh orang lain pun, sebagaimana masuk dalam sebuah hadis, Allah tertawa melihat dua orang yang saling membunuh, kemudian dua-duanya masuk surga. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana ceritanya dua orang itu? Kata Nabi SAW, yang satunya mukmin, yang satu kafir. Lalu kemudian si kafir membunuh si mukmin di kancah peperangan, mati syahidlah si mukmin tadi. Berjalan waktu, si kafir mendapatkan hidayah, akhirnya juga masuk Islam, dan dia berperang lalu dibunuh oleh orang kafir yang lain. Orang mukmin yang pertama terbunuh dengan orang kafir yang akhirnya masuk Islam juga terbunuh di kancah peperangan, dua-duanya masuk surga, dan Allah menyambutnya dengan rahmatnya. Allah tersenyum dan tertawa dengan dua orang ini. Jadi dengan kemahalembutannya Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Asy-Syura ayat 19 dikatakan juga, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahu latifun bi'ibadi. Allah itu maha lembut terhadap hamba-hambanya. Makanya dalam hadis yang lain dikatakan, ma nazala linu fi syai'in illa zana. Tidak ada sesuatu dikemasi dengan kelemah lembutan kecuali akan menghiasinya. Dikatakan Allah latif, Allah itu lembut, yuhibbul lutf, dia suka dengan kelemah lembutan, gitu kan. Wa ma nuzi'a min syai'in illa syana. Tidak ada sesuatu diangkat darinya kelemah lembutan kecuali akan merusaknya. Tidak ada manfaatnya mencak-mencak, marah-marah tuh. Emosi habisin waktu-waktu kecuali dalam pelanggaran agama saja. Tapi kalau bukan pelanggaran agama, maka jangan, tidak perlu semua. Dikatakan dalam hadis Bukhari, Nabi SAW kalau berhubungan dengan hak beliau urusan dunia, semuanya ditoleransi. Tapi kalau sudah berhubungan dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala, barulah beliau tegas. Ya, ini sifat Nabi Muhammad SAW. Kita baca dua ayat lagi baru kita tutup. Sudah masuk waktu? Surah Yusuf ayat 87, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la tai'asu mir rauhillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Sebagaimana hadis tentang orang yang membunuh 99 jiwa, kemudian dia datang kepada seseorang abid, orang ibadah tapi tidak punya ilmu. Apakah Allah masih akan ampuni saya? Dia mengatakan tidak mungkin. Kamu membunuh 99 jiwa. Lalu kemudian dia membunuh orang itu, kata Nabi SAW, digenapkan 100. Kemudian dia menemui seorang yang alim, lalu dia bertanya, apakah Allah masih ampuni saya dengan 100 orang yang sudah saya bunuh? Maka kata orang tersebut, tentu saja. Allah rahmatnya telah meliputi segala satunya. Allah akan terima taubatmu. Maka dia bertaubat. Pada saat dia bertaubat orang tersebut kepada Allah SWT, lalu dia mau pulang setelah bertaubat, lalu dia meninggal tengah jalan. Kata Nabi SAW, Allah mengutus dua malaikat, satu malaikat rahmat, satu malaikat azab. Malaikat rahmat akan membawa ruhnya, yang memperlihatkan taman dari taman surga, dan malaikat azab memperlihatkan lubang dari lubang neraka. Maka datanglah malaikat yang ketiga menghakimi di antara keduanya, lalu kemudian malaikat ini mengatakan, yang datang ketiga yang menghakimi dua malaikat yang sedang memperebutkan orang yang tadi baru taubat ini, ukurlah jejak kakinya. Maka diukur, ternyata jalan menuju ke tempat taubatnya itu lebih satu jengkal kaki, ya, satu jengkal kaki saja. Maka dengan itu Allah masukkan dia ke dalam surga. 100 jiwa sudah dibunuh, teman-teman sekalian. Ini bukan main-main. Dosa yang sangat besar, tapi rahmat Allah sangat luas. Az-Zumar ayat 53 kata Allah subhanahu wa ta'ala juga, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Paragraf terakhir yang saya bacakan, nanti insya Allah kita lanjutkan setelah sholat ba'diyah isya. Seorang muslim harus melihat bagaimana dahsyatnya siksaan Rabbnya. Allah SWT maha lembut, tapi jangan lupa Allah azabnya sangat pedih.
Seorang muslim harus melihat bagaimana dahsyatnya siksaan Rabb-nya, kerasnya azab dan kecepatan hisabnya. Kalau datang seketika, gitu kan? Dan tidak ada yang bisa bendung, sehingga dia bertakwa atau takut kepadanya, menjaga diri terhadapnya, serta meninggalkan segala kemaksiatan. Maka ini pun merupakan bentuk adab kepada Allah, sehingga tidaklah seseorang itu beradab menurut orang-orang yang berakal apabila ia menentang Allah dan berlaku aniaya atau zalim. Padahal ia seorang hamba yang lemah, namun justru menentang Rabb yang maha perkasa lagi maha kuasa, maha kuat lagi maha perkasa. Dan Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap satu kaum, maka tidak akan pernah ada yang bisa menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Kalau Allah sudah mau hancurkan, maka tidak akan pernah ada yang bisa membendung. Juga dikatakan dalam surah Al-Buruj ayat 12, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna batsya rabbika lasyadid. Sesungguhnya azab Rabbmu benar-benar keras. Jadi teman-teman, jangan tantang Allah. Kalau anda buat dosa, lindungi, tutupilah dan bertaubat kepada Allah. Jangan tantang, gak mungkin lah, masa Allah haramin, ya sudah diolok-olok orang yang berbuat ketaatan, ini berbahaya. Karena kalau datang azabnya Allah, Bapak Ibu sekalian, menyakitkan sekali, sangat luar biasa. Saya sarankan juga anda bisa ya melihat di YouTube azab-azab Allah, itu akan banyak cuplikan yang orang-orang memang kena kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa mudah-mudahan menambah iman kita. Ayat yang terakhir adalah surah Al-Imran ayat 4 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wallahu azizun dzuntiqam. Allah itu maha perkasa, maha mulia, dan Allah mempunyai balasan siksaan yang sangat keras. Ingat, Allah memang maha pengampun, tapi Allah juga dari sisi lain azabnya sangat keras. Maka harus hati-hati Bapak Ibu sekalian dalam menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita lanjutkan lagi dengan yang tersisa setelah salat ba'diyah insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Melanjutkan bahasan kita tadi, masih adab kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita baca paragraf-paragraf yang tersisa dari kitab kita ini. Kata Syekh Abu Bakar rahimahullah setelah menjelaskan pentingnya seorang muslim meyakini kelemah lembutan Allah dan kemahamurahannya, juga betapa dahsyatnya hukuman-hukuman Allah kalau datang kepada seseorang, dan semestinya setiap orang tidak sombong dan tidak menantang Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga mengatakan seorang muslim harus memandang Allah Subhanahu wa taala ketika ia berbuat maksiat atau keluar dari ketaatan kepadanya, bahwa seakan-akan ancamannya telah sampai kepadanya, azabnya seakan telah turun dan balasannya telah tiba di sekitarnya. Demikian pula ketika dia melakukan ketaatan dan mengikuti syariatnya, maka seakan-akan Allah telah membuktikan janjinya padanya, seolah-olah keridhaannya Allah telah diberikan, sehingga dengan itu jadilah ia seorang muslim yang berbaik sangka kepada Allah. Dan baik sangka atau husnudzan kepada Allah merupakan salah satu adab seorang muslim kepada Allah. Maka bukan merupakan adab kepada Allah jika seorang muslim justru bersangka buruk atau su'udzan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia keluar dari ketaatan kepadanya, mengira bahwasanya Allah tidak memperhatikannya serta tidak akan memberikan balasan atas dosa yang dia kerjakan. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fussilat ayat 22 sampai 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Wa dzalikum dhannukum alladzi dhanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin. Bahkan kalian mengira bahwasanya Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kalian kerjakan, dan yang demikian itu adalah prasangkaan kalian yang telah kalian sangkakan kepada Tuhan kalian. Prasangka itu telah membinasakan kalian, maka jadilah kalian orang-orang yang rugi. Artinya Allah Subhanahu wa taala harus disangka baiki. Bahkan sebagian ulama mengatakan kesempurnaan keimanan seorang hamba adalah pada saat dia mengikuti semua ketaatannya kepada Allah dengan keyakinan penuh kalau itu betul-betul ada balasannya, dan dia mengejar solat malamnya, solat 5 waktunya, puasanya, zakatnya, hajinya, jihadnya, bakti dengan orang tuanya, karena yakin kalau Allah menjanjikan. Itu puncak daripada keimanan di amal soleh yang sedang dia kerjakan. Dan tidak boleh dia ragu sedikit pun mengatakan misalnya, benar nggak ya, Allah kasih nggak ya, seperti yang dijanjikan nggak ya, ini nggak boleh.
Maka orang seperti ini akan berbeda. Kalau dia meyakini bahwasanya Allah akan memberikan balasannya itu, maka dia bersangka baik pada Allah. Dan sesuai dengan hadis Nabi SAW, dalam sebuah hadis Bukhari, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Nabi SAW, ana inda dhanna abdi bi, saya sesuai dengan prasangkaan hambaku. Dan ayat tadi menjelaskan masalah itu juga. Sama halnya kalau kita berbuat dosa atau melihat orang sedang berbuat dosa, harus kita yakin bahwasanya azabnya Allah akan datang kepada dia. Walaupun seseorang sudah bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, kata para ulama, azabnya Allah masih datang kepadanya sebagai pembersihan terhadap dosa itu. Jangan heran Anda pernah gunjing orang, kemudian taubat, tiba-tiba kita digunjing satu waktu. Atau tiba-tiba kita difitnah setelah kita taubat. Atau mungkin pernah hilang barang kita pada saat kita sudah taubat. Ingat, muhasabah sebelum menikah, sebelum dulu sadar, sebelum ikut pengajian. Mungkin Anda pernah mengambil HP-nya orang lain. Mungkin Anda pernah mencaci maki orang lain, Anda pernah memfitnah, maka hukuman Allah datang. Dan tujuannya untuk membersihkan kesalahan-kesalahan dia. Kesempurnaan keimanan seorang muslim, dia yakin semua ibadah yang dia kerjakan akan ada balasannya, dan itu sangka baik kepada Allah. Dan juga termasuk sangka baiknya kepada Allah adalah kalau seseorang berbuat dosa pasti dihukum. Jadi jangan Anda mengatakan, oh orang ini toh berbuat zina sudah berapa tahun tidak dihukum. Pasti dihukum, tinggal tunggu saatnya saja, pasti akan tiba saatnya akan dihukum. Sudah banyak contoh-contoh. Makanya Allah mengatakan fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mujrimin. Coba kalian menyebar di muka bumi, lihat bagaimana akibatnya orang-orang yang jahat, orang-orang yang mujrim, orang yang berbuat kesalahan-kesalahan. Juga bukan merupakan adab kepada Allah, kata beliau, jika seseorang bertakwa kepada Allah, mentaatinya, namun berprasangka bahwa Allah tidak akan memberikan balasan kepadanya atas amal baik yang telah dia kerjakan, atas ketaatan dan ibadahnya. Padahal Allah berfirman di dalam surah An-Nur ayat 52. Jadi ini tadi yang saya bilang, harus yakin apa yang telah Allah janjikan benar ada. Itu adab ya dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi faulaika humul faizun. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah, juga bertakwa kepadanya, patuh dalam segala perintah dan meninggalkan larangan, maka mereka adalah orang-orang yang pasti akan mendapatkan kemenangan. Jadi ada janji Allah Subhanahu wa taala sini, dia akan mendapatkan kemenangan dari ketaatannya itu. Dalam surah An-Nahl ayat 97 juga Allah memastikan semua orang yang telah beramal saleh pasti menerima balasannya di dunia sebelum akhirat. Akhirat juga akan diberikan balasan yang besar. Dalam surah An-Nahl 97, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, ketaatan-ketaatan yang telah kami perintahkan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan dia beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepada mereka kehidupan yang baik di dunia, kata para ulama tafsir sini, kehidupan yang baik di dunia, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan yang lebih besar lagi kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan nanti di akhirat. Jadi dunia akan diberikan ketentraman. Subhanallah, semua ketaatan kepada Allah Bapak Ibu sekalian akan membawa kepada ya senangnya orang di sekitar kita kepada kita. Misal kita tahu dalam agama disuruh jujur misalnya, tanggung jawab, amanah, bakti dengan orang tua, berbuat baik kepada tetangga, kepada siapapun, menjenguk orang sakit, semua yang diperintahkan oleh agama dan dijanjikan pahala di situ, itu pasti baik. Setiap orang yang mematuhinya, mengerjakannya akan mendapatkan baik di sisi Allah SWT, dan di sisi kehidupannya juga akan tentram. Karena orang-orang suka dengan perbuatan tersebut. Hal-hal yang dilarang sudah sunnatullah, memang itu dibenci juga dalam kehidupan manusia. Seperti misalnya mengambil haknya orang lain, memukul, mencaci maki, berkata kasar, durhaka dengan orang tua, apa saja pasti dibenci. Dan Allah sudah ikutkan dengan ancaman-ancaman yang berat. Jadi memang secara kehidupan dunia, yang taat akan dapat kegembiraan, di akhirat akan dapat balasan surga. Yang durhaka, yang membangkang di dunia akan dibenci di masyarakat, dan juga di akhirat akan masuk ke dalam api neraka. Dalam surah Al-An'am 160, dalil selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudhlamun. Barang siapa yang membawa amal baik,
Ya, satu saja kebaikan yang dia kerjakan dari ketaatan, maka baginya pahala 10 kali lipat dari amalnya. Ini dalam surah Al-An'am 160. Dan barang siapa yang membawa perbuatan jahat, maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya saja, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya. Kata beliau, kesimpulan dari pembahasan ini adalah bahwa syukurnya seorang muslim kepada Rabbnya atas nikmat yang diberikan, semuanya, bisa minum air, bisa bernafas, bisa melihat, bisa melangkah, ya, semuanya itu kalau kita syukuri apa yang diberikan, rasa malu kepadanya untuk condong berbuat maksiat, sudah diberikan fasilitas, maka dia merasa malu untuk berbuat maksiat yang telah Allah larang, kembali kepadanya secara benar, selalu menjadikan Allah sebagai tempat bergantung, bertawakal kepadanya, menyerahkan urusan setelah selesai berusaha, serta mengharap rahmatnya, kemudian takut terhadap siksanya, berbaik sangka kepada Allah akan kebenaran janjinya serta pelaksanaan ancaman bagi siapa yang dikehendaki di antara hamba-hambanya yang telah melanggar. Maka ini semua merupakan adab-adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi tingkat tamassuk atau berpegang teguhnya seorang hamba dengan adab-adab ini, dan semakin seseorang menjaganya, maka akan semakin tinggi derajatnya di dunia dan juga di akhirat, makin naik kedudukannya dan terus menanjak posisinya, serta kemuliaannya makin besar, sehingga jadilah dia termasuk di antara orang-orang yang berada dalam wilayah atau cinta dan pembelaan Allah, dalam pemeliharaannya, diliputi rahmatnya, serta berhak mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dari Allah. Inilah yang senantiasa didamba-dambakan oleh seorang muslim dan yang menjadi angan-angannya sepanjang hidupnya. Lalu beliau berdoa mengatakan, ya Allah, berikanlah kepada kami cinta dan pembelaanmu, janganlah engkau halangi kami dari penjagaanmu, dan jadikanlah kami semua di sisimu sebagai al-muqarrabin atau orang-orang yang selalu dekat denganmu, ya Rabb, seru sekalian alam. Ini kurang lebih bahasan kita pasal kedua dari masalah adab kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sudah kita sampaikan kesimpulannya, dan saya akan bacakan pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa orang yang masih melakukan amalan-amalan seperti maulid, haul Habib-Habib, ziarah kubur wali-wali tidak malu sama Allah Jalla Jalaluh? Bukankah mereka sedang bermaksiat sama Allah Subhanahu wa taala? Ini semua dilakukan karena seseorang menganggap itu adalah perbuatan baik. Dan kebanyakan teman-teman kita ini, semoga Allah berikan hidayah, mereka menyangka mereka sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu semuanya, kalau Allah Subhanahu wa taala telah mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan ajaran yang dia inginkan, dan sebelum Nabi Muhammad SAW menutup hidupnya, ditutup dengan nafas yang terakhir, itu beliau sudah menyampaikan semuanya, dan ini disepakati oleh para ulama. Tidak ada satupun di antara sahabat setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW kemudian menambah-nambah ajaran beliau SAW. Banyak orang yang tidak faham. Mereka mengatakan buktinya ada sahabat yang melakukan perbuatan-perbuatan yang Nabi tidak contohkan, padahal yang dimaksud adalah pada saat Nabi Muhammad SAW masih hidup. Ini tidak termasuk dalam larangan karena wahyu sedang turun, agama dalam proses penyempurnaan. Tapi setelah sempurna agama itu tidak perlu sebenarnya orang melakukannya. Kenapa? Sebabnya ya syaitan menghiasi bagi orang, teman-teman sekalian. Kata ulama, dosa ada dua macam. Ada dosa syahwat dan ada dosa syubhat. Dosa syahwat adalah dosa yang diikuti dengan hawa nafsu, seperti orang mencuri, membunuh, berzina. Itu semua adalah hawa nafsu. Dan ada dosa syubhat. Ini yang banyak orang terjerumus dan dia tidak tahu kalau dia sedang terjerumus. Dia anggap itu ibadah padahal sebenarnya bukan, ya. Termasuk dalam pelanggaran adalah melakukan apa yang baginda Nabi Muhammad SAW tidak ajarkan. Saya kasih contoh begini teman-teman. Kalau anda berkata maulid ini memperingati hari lahirnya atau hari matinya seseorang adalah hal yang boleh-boleh saja karena itu baik, teman-teman. Seperti anda sedang kerja di satu perusahaan. Kita kerja di satu perusahaan. Perusahaan punya peraturan-peraturan. Kita masuk misalnya building itu ada 10 tingkat, rapi, bersih. Kita sebagai pegawai ingin berbuat perbuatan yang kita lihat baik, tapi perusahaan tidak suruh. Seperti misalnya kita membeli kembang, kita taruh kembang di pintu utama masuk kantor. Pemilik perusahaan tidak mau itu. Kalau dia mau dia sudah taruh kembang. Niat kita baik. Atau kita merombak
settingan yang ada di kantor yang sudah ditaruh, meja, komputer, atau lampunya, kita ganti warnanya, atau kita ubah settingannya. Saya yakin pemilik perusahaan tidak akan setuju, walaupun itu niatnya baik. Itu rasional sekali. Bagaimana dengan orang yang sudah Allah sempurnakan agamanya, lalu dia buat-buat dengan alasan itu baik. Walaupun bunga tadi wangi, walaupun settingan itu bagus, yang punya nggak mau, gitu kan? Kalau dia mau, dia sudah suruh, dia bisa suruh. Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna. Dan Allah sudah turunkan dalam surah Al-Ma'idah ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sudah sempurnakan agama kalian. Enggak butuh lagi tambahan. Kata Ibnu Katsir, kata para ulama tafsir, menandakan orang Islam tidak butuh lagi ajaran apapun. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan nikmatku akan aku sempurnakan. Maknanya kalau kalian yakini dan jalankan agama kalian yang sudah saya sempurnakan. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridha kalau kalian beragama Islam. Dengan Islam aku akan terima, selain Islam aku tidak akan terima. Itu maknanya. Jadi tidak perlu tambah-tambahan teman-teman sekalian. Kalau Nabi Muhammad SAW tidak pernah lakukan maulid, kenapa anda lakukan? Apa maunya gitu loh. Tanya coba, pasti mereka bilang Nabi nggak pernah lakukan, para sahabat tidak pernah lakukan. Sampai saya pernah berkata kepada beberapa teman yang sudah sampai pada level ustadz-ustadz, kiai-kiai yang mereka masukkan, saya bilang, akhi, tolong datangkan kepada saya satu saja pendapat, tidak usah dari para sahabat, tidak usah dari para tabi'in, 4 orang imam saja, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, ada enggak satu saja statement mereka yang suruh buat maulid? Coba datangkan kepada saya. Tidak pernah ada, satu pun tidak ada statement mereka. Dan itu muncul justru setelah mereka meninggal. Imam Abu Hanifah meninggal tahun 150 Hijriah, Imam Malik meninggal 179 Hijriah, Imam Syafi'i meninggal 204, Imam Ahmad meninggal 240 Hijriah. Itu munculnya maulid di tahun pas Imam Ahmad terakhir tuh, 10 tahun sebelum meninggal, 230 Hijriah, oleh orang-orang Syiah yang ada di Mesir. Itu mereka lakukan. Karena mereka mau mencontohi ya, yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani merayakan hari lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Banyak orang bilang ini kan cuma untuk syiar. Syiar akhi, sampaikan sejarah Nabi Muhammad SAW. Sampaikan majelis ilmu, bukan dengan membuat-buat yang Nabi kita tidak lakukan, gitu kan? Saya sudah kasih contoh tadi di perusahaan, walaupun kita dekat dengan seseorang pimpinan perusahaan pun, tidak mungkin kita bisa melanggar apa yang dia inginkan. Harus mengikuti apa yang dia titahkan, gitu kan? Seperti itulah memahaminya. Dan segala macam jenis-jenis perbuatan saya tidak rinci satu persatu teman-teman sekalian. Saya sarankan, jadikanlah Nabi Muhammad SAW betul-betul sebagai kiai anda. Kalau mau kerjakan sesuatu, tanya, Nabi Muhammad SAW kerjain enggak? Kalau enggak, cukup. Kita enggak lebih pintar dari Nabi SAW, teman-teman. Dan beliau diutus untuk dicontohi. Yang diperintahkan saja sudah padat, sudah banyak. Untuk apa buat-buat lagi? Udah banyak gitu kan? Dan anehnya teman-teman yang buat acara maulid ini, subhanallah, banyak sunnah Nabi yang ditinggalin. Banyak, melimpah sunnah Nabi gak dikerjakan. Banyak sekali, kita temukan kukunya masih panjang, hal yang kecil. Istrinya belum pakai jilbab, dia masih belum datang ke masjid sholat 5 waktu, banyak. Rame-ramein aja pada saat acara itu saja, itu pun tidak ngerti apa itu acara. Datang baca salawat, berdiri tengah-tengah, padahal dianggap ruhnya Nabi SAW sedang lewat tuh. Itu keyakinan mereka itu. Coba tanyain gitu kan, memang sudah begitu. Jadi tidak cukup dengan kata-kata baik. Mohon maaf, saya katakan ini dengan teman-teman yang melakukan perbuatan-perbuatan yang Nabi SAW tidak perintahkan. Anda sama saja sedang mengatakan, maaf Rasulullah, saya lebih ngerti daripada Anda. Nabi SAW tidak perintahin kita kerjain, jadi kita lebih ngerti dong dari Nabi, gitu kan? Padahal kita disuruh menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan. Yang disuruh saja, jangan tambah-tambah, cukup. Dan yang tidak dicontohkan sama, jangan juga dilakukan. Karena Nabi SAW bukan orang yang tidak tahu, orang yang tahu, semua dipandu kan? Berarti di sini masuk dalam mengerjakan apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang dan yang tidak dicontohkan. Karena di sini dilarang itu bisa Nabi SAW larang, atau Nabi SAW sengaja tidak lakukan untuk menunjukkan kalau itu tidak boleh. Kan seperti itu. Semoga Allah berikan hidayah. Bagaimana kiat-kiat kita menepis dosa-dosa was-was dan fikiran yang dapat merusak keimanan. Was-was itu dari syaitan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nas, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kata-kata was-was memang dari situ. Dari bahasa Arab itu. Yuwaswis, kata para ulama tafsir, artinya yang membisikkan dari kuping, yang memasukkan ke dalam benak hati, gitu kan? Semua itu yang akhirnya membuat orang jadi ragu. Dan yang dimaksud was-was ini penyakit adalah kalau seseorang ragu dalam mengerjakan sebuah kebaikan.
Dan syaitan akan mendatangkan 1000 alasan agar kita meninggalkan perbuatan baik itu. Sholat malam misalnya, kau ngantuk, nanti kau begini, nanti kau begitu, nanti kau begitu, 1001 alasan. Tapi saran saya, jadikan syaitan itu seperti orang yang sedang menawarkan produk dan kita lagi di lampu merah, kaca mobil nggak usah dibuka, nggak usah hiraukan. Tetap jalan, sudah selesai, gitu kan? Seperti itu, Allahu a'lam. Dan ini penyakit dari syaitan yang harus dilawan dengan cara baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ingat kata para ulama, satu-satunya cara untuk menghilangkan was-was, ketidakyakinan, bahasa lainnya was-was itu kan tidak yakin, berarti ketidakyakinan adalah ilmu. Kita ragu nih, saya kalau berangkat naik pesawat misalnya goyang nggak ya, was-was. Baik, bagaimana cara menghilangkannya? Naik pesawat, orang jutaan yang naik pesawat tidak ada masalah tuh, bolak-balik 1 hari berapa kali, kecuali kalau cuma kita sendiri yang jadi bahan cobaan mungkin lain ya. Tapi ini enggak, semua orang lakukan, maka bisa hilang dengan ilmu. Semua orang yang sudah melakukan dengan ilmu, dia berangkat, oh iya, sudah berani yang kedua kalinya, sudah berani yang ketiga kali, dan seterusnya, gitu kan? Orang tidak berani safar, orang tidak berani berumah tangga, orang tidak berani usaha, karena belum mencoba. Orang juga yang mencoba, itu akan ada suka dukanya, gitu kan? Kita harus suka dukanya. Saya subhanallah tadi berbicara dengan istri saya, lagi sementara kesini, lalu saya bilang, seorang muslim kalau memiliki keturunan banyak, maka berarti dia memiliki keturunan muslim yang banyak. Dan itu salah satu hikmah daripada pernikahan dalam Islam, gitu kan. Lalu dia bilang, tapi ada teman saya yang mengatakan kalau banyak anak itu bagaimana mengurusnya. Saya bilang, orang yang seperti ini dia tidak akan mau punya anak nanti, karena belum ada, sudah was-was, sudah ragu. Padahal semua orang yang punya anak juga baru memulai untuk mendidik anaknya kok. Sama, kita semua sama-sama di garis start. Tinggal kita ambil teori syar'i, terapkan pada mereka. Selebihnya bertawakal kepada Allah SWT. Imam Ahmad itu rahimahullah kalau tidak salah memiliki anak lebih dari 6 atau 7 orang, semuanya menjadi ulama. Dikader, didoakan, diikhtiar. Bersamaan dengan waktu itu juga banyak teman-temannya Imam Ahmad rahimahullah yang memiliki juga anak-anak sama-sama dari garis start. Kalau orang was-was misalnya, oh haji itu padat ya, terus anda mau tunggu Ka'bah itu kosong sendirian, nggak bakal terjadi itu, mustahil, gitu kan? Saya pernah bilang sama teman saya di Madinah, pas Ramadan saya lagi umrah, orang-orang Saudi, saya bilang sama dia, akhi Ramadan ente nggak umrah? Ya akhi padat begini. Anda bilang kalau ente mau tunggu Mekah itu kosong, nggak bakal terjadi sampai hari kiamat. Kalau semua orang alasannya begitu tidak bakal umrah Ramadan tuh, padahal tinggal naik mobil saja. Oh iya berangkat, paksain diri, nggak bisa. Akan hilang was-was dengan ilmu. Coba, gitu kan? Dalam pepatah bahasa Arab, jarrib ta'rif. Asal itu benar, kita harus yakin. Cobalah, maka kau akan mengetahuinya. Apakah mengamalkan zikir pagi dan petang dengan membaca al-ma'thurat yang disusun oleh Syekh Hasan Al-Banna merupakan perkara bid'ah atau tidak? Kita, maaf teman-teman sekalian, saya tadi tidak sempat sortir pertanyaan. Saya sarankan jangan sebut nama orang di pengajian saya. Saya minta tolong ke depannya jangan ada sebut nama orang, jangan nama sebut organisasi. Anda tanya hukum halal haram. Ya. Kalau mau bertanya begini, saya mau baca zikir pagi sore mana yang baik? Tuh paling tepat. Jangan antum sebut nama orang, karena menyebut nama orang, rahimahullah orang ini sudah mati. Sebagaimana seorang muslim semua ini sudah mati, gitu kan? Kalau kita mau main vonis ini bid'ah atau tidak, itu bukan tradisi saya. Mohon maaf, saya tidak bisa menjawab seperti itu. Tapi saya mengatakan Anda membaca zikir pagi sore, ikuti sesuai dengan dalil. Kalau ada dalil tertera dalam buku-buku yang dibaca tentang zikir pagi sore, lakukan, gitu kan? Selama ada dalil maka lakukan. Seperti itulah. Allahu a'lam. Dalam beribadah khususnya sholat, kita harus memperhatikan adab atau kemasan. Apakah menggunakan peci atau kopiah dalam sholat termasuk adab juga? Apabila iya, apa hukum menggunakan peci atau kopiah saat sholat? Tentu saja, ya termasuk adab, karena adabnya sebenarnya ya, rambut itu tidak turun menutupi dahi. Sebenarnya adabnya itu, karena memang dahi ini harus masuk, harus kena tempat sujud, gitu kan? Maka kalau ada rambut harus bisa dipegang. Tapi bukan larangan ya, bukan larangan, tergantung. Karena pernah Nabi SAW sering menggunakan imamah dalam sholatnya, menutup kepala beliau SAW. Tapi ada riwayat Bukhari menjelaskan pernah ada sahabat masuk masjid rambutnya acak-acakan. Lalu kata Nabi SAW, perintahkan orang ini untuk keluar menyisir rambutnya dengan rapi, kemudian dia masuk ke dalam masjid. Intinya adabnya adalah rapi. Pakai topi atau tidak, intinya itu. Yang penting kita tahu kita sedang bertemu dengan pencipta alam semesta, itu adabnya.
Masa kita kalau mau ketemu dengan presiden bingung dengan baju yang mana, sepatu yang mana, bahkan mungkin obrolannya kita atur dengan rapi, mungkin rambutnya diberikan pewangi atau mungkin sesuatu minyak yang bisa merapikannya. Maka dengan Allah Subhanahu wa taala harus lebih bisa beradab. Dia memberikan kita nafas, gitu kan? Dia memberikan kita kehidupan, yang menciptakan segala sesuatunya. Kita kalau bahagia, Bapak Ibu sekalian, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan kebahagiaan Allah, yang bisa mempertahankan adalah Allah. Yang memberikan kita cobaan Allah, yang menciptakan kita Allah, memberikan cobaan Allah, yang bisa mengeluarkan dari cobaan hanya Allah. Maka semua orang yang beriman tahu dia hanya kembali kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Apakah hukum jual beli dengan sistem dropship yang biasa digunakan dalam jual beli online? Baik, kalau seandainya yang dimaksud di sini adalah selisih harga, maka perlu dijelaskan. Transaksi online akan halal, Allahu a'lam, sebatas ilmu saya. Kalau ada ustadz-ustadz lain yang lebih kapabilitasnya lebih ada, bisa menjelaskan kepada anda dalilnya kuat, ambil. Ya, jangan berpegang pada pendapat saya saja. Tapi ini Allahu a'lam, setahu saya, kalau seandainya seseorang bertransaksi dengan produk orang lain, gitu kan, itu dibolehkan dalam Islam, dibolehkan asal memang jelas antara akad dia dengan pemilik produk. Misal, saya akan membeli produk Anda pada saat saya punya konsumen, ya, dan saya akan membeli dengan harga berapa? Harganya 36.000 misalnya. Baik, saya bisa dapat diskon berapa? Semua transparansi dari awal. Anda dapat 10%. Baik, saya bisa jual nanti dengan harga 36.000 seperti Anda jual? Boleh. Baik, silahkan. Pada saat itu akad kita dengan pemilik produk jelas, gitu kan? Saya akan order kapan ada produknya, kapan ada pesanan, maka boleh saja. Dan jangan pernah malu untuk mengatakan kalau kita lagi online, lalu orang tanya, apakah ini produk Anda? Jawab, bukan. Saya pesankan, tidak apa-apa. Allah Subhanahu wa taala memudahkan transaksi jual beli. Kata Nabi SAW, selama dua orang yang transaksi jujur, maka Allah memberkahi transaksi mereka. Jadi jangan khawatir, mobil kita pernah tabrakan, lalu kita mau jual, teman-teman, jangan pernah dusta, berbahaya. Mobil kamu ini pernah tabrakan? Enggak pernah, padahal sudah 7 kali tabrakan nih. Ini enggak boleh. Iya, pernah tabrakan, saya masukkan di bengkel di sebelah sini, silakan cek, laku insya Allah, jujur, gitu kan? Allah Subhanahu wa taala menilai. Tapi kalau dia dusta, pastikan orang itu cuma ambil nomor telepon, pergi dan tidak jadi transaksi. Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa atas segala sesuatunya. Harusnya kita yakin dengan itu. Sebutkan jumlah bilangan sholat sunnah rawatib, karena saya masih bingung. Ini seperti saya lagi ujian ini, ya. Sebutkan jumlah bilangan sholat sunnah rawatib pakai tanda seru lagi. Karena saya masih bingung dalam bilangannya dan bagian-bagiannya. Sunnah rawatib 12 rakaat sehari semalam, 2 rakaat antara azan dan iqamah subuh, itu namanya sunnatul fajr. Dan kata Nabi SAW, 2 rakaat antara azan dan iqamah subuh itu sunnatul fajr, lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Itu 2 rakaat. Kemudian 4 rakaat sebelum duhur, dan 2 rakaat sesudah duhur, kemudian 2 rakaat sudah maghrib, 2 rakaat sudah isya. Jadi 2 rakaat pertama subuh, kemudian tambah 4 rakaat sebelum duhur berarti sudah 6, tambah 2 rakaat habis duhur berarti 8, 2 rakaat sudah maghrib berarti 10, 2 rakaat sudah isya berarti 12. Ini namanya sunnah rawatib yang disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, siapa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam, Allah akan membangunkan baginya istana di surga. Tapi apakah ada sunnah-sunnah lain? Ada. Tapi bukan rawatib namanya. Seperti sunnah sholat qobliyah asar 4 rakaat. Ini enggak masuk dalam rawatib. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seorang hamba yang rutin menjaga 4 rakaat sebelum asar. Ini tidak masuk dalam rawatib yang dapat istana di surga, tapi dapat doa rahmat dari Nabi SAW. Antara azan dan iqamah maghrib, juga antara azan dan iqamah isya, ada solat sunnah. Karena kata Nabi SAW, baina kulli adzanaini as-salah, dalam hadis sahih. Di antara setiap azan dan iqamah ada solat yang dikerjakan, gitu kan? Juga dalam hadis yang dihasankan oleh para ulama hadis tentang solat qabliyah maghrib dikatakan, ya, kerjakanlah sebelum maghrib itu, gitu kan? Jumlahnya Nabi SAW sebutkan 2 sampai 6 rakaat bahkan, gitu kan? Itu pun kata Nabi SAW, liman sya, siapa yang ingin lakukan, boleh. Juga sama dengan ba'diyah duhur ditambah lagi 2 rakaat. Kalau tadi qabliyah duhur dalam rawatib 4 dan sesudahnya 2,
Maka ada hadis yang menjelaskan disunnahkan kita kerjakan 4 rakaat sebelum dan 4 rakaat sesudah duhur. Kata Nabi SAW, man hafidha 4 rakaatin qabla duhur wa 4 ba'dahu haramallahu alaihi nar. Siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudah duhur, Allah akan haramkan baginya api neraka. Jadi ada sunnah-sunnah gitu kan. Ini semua berhubungan dengan sholat wajib. Rasulullah SAW setelah sholat tidak pernah berdoa, beliau hanya berzikir dan selesai. Tapi ada hadis ketika Rasulullah SAW ditanya tentang doa yang paling didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beliau menjawab di pertengahan malam dan setelah sholat fardu. Mohon penjelasannya. Jadi setelah sholat Nabi SAW tidak pernah memandu doa berzikir, doa secara berjamaah habis sholat 5 waktu. Itu yang disebutkan dalam hadis Bukhari. Karena Nabi SAW berzikir, kemudian beliau berdiri. Dan beliau sering kali berdiri kemudian menuju ke pintu gerbang masjid menunggu siapapun sahabat yang mengeluh. Dan itu tradisi Nabi setiap saat. Maka ulama mengambil kesimpulan bahwasanya dari riwayat-riwayat seperti ini kalau Nabi SAW memang tidak pernah merangkaian doa khusus habis sholat 5 waktu. Tinggal masalah hadis riwayat Tirmidzi, walaupun masih diperselisihkan derajatnya oleh para ulama, mereka mengatakan kalau yang dimaksud diijabah oleh Allah SWT adalah doa masing-masing secara individu. Doa masing-masing secara individu, gitu kan. Dan ini amannya adalah tidak digabungkan dengan zikir habis sholat. Selesai zikir semua, selesai rangkaian itu, kita memang sudah niat mau berdiri, maka kita berdoa kepada Allah SWT. Atau lebih amannya kata ulama, kalau dia kerjakan setelah ba'diyah, setelah sholat sunnah ba'diyah baru dia berdoa, itu jauh lebih kena, gitu kan. Karena setelah sholat ba'diyah pun, misalnya ba'diyah duhur atau ba'diyah maghrib, masih terhitung setelah sholat fardu itu. Masih rangkaian habis sholat fardu, gitu kan. Jadi ini juga bisa dikerjakan ini, dan ini jauh lebih aman kata para ulama. Saya seorang suami yang baru bercerai dengan istri dan mempunyai 3 anak, semuanya tinggal dengan saya. Yang mau saya tanyakan, istri saya ingin rujuk lagi tapi saya sudah tidak mau karena dia sudah mengecewakan saya. Apakah tindakan saya dibenarkan secara syar'i? Tentu saja Bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal qadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya wal qadhiminal ghaidha, orang-orang yang mampu menahan emosinya sementara dia punya kebenaran. Qadhiminal ghaidh, qadhim itu dia menahan, ghaidh emosi yang memang dia benar tapi dia menahannya. Wal afina 'anil nas, dan orang yang suka memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah suka dengan orang yang berbuat kebaikan. Saran saya, dahulukan ini. Kalau hanya pelanggaran-pelanggaran atau kekecewaan yang dilakukan itu sifatnya ya duniawi, yang memang mungkin pelanggaran dulu masih malas mengerjakan kewajiban-kewajiban dan masih bisa dinasehatin, dia memang mau taubat, Allah Subhanahu wa taala aja memaafkan. Kenapa Anda tidak maafkan? Kesian anak-anak gitu kan. Tapi kalau dasarnya memang orangnya buruk, ahli maksiat, Anda punya hak untuk tidak kembali. Ahli maksiat ya, memang dia berzina, memang dia minum khamar, memang dia berbuat hal-hal yang haram, dosa-dosa besar, itu Anda punya hak, jangan kembali. Saran saya tidak. Tapi kalau cuma urusan duniawi yang memang sifatnya mungkin ada sifat yang kasar, mungkin begini dan begitu, dan masih bisa ditoleransi, dia mau perbaikin, terimalah, gitu kan, terima. Bahkan ada seorang sahabat pernah mengatakan, ya Rasulullah, saya pulang ke rumah, saya temukan istri saya bersama laki-laki lain, apa yang harus saya lakukan? Lalu Nabi SAW ya, mengatakan ceraikanlah dia. Artinya jelas orang itu selingkuh, berbuat dosa besar. Kata sahabat itu, tapi ya Rasulullah saya mencintainya, saya suka dengan dia. Apa yang saya harus lakukan? Kata Nabi SAW, kalau begitu pertahankanlah. Pertahankan sambil perbaikin. Asal memang dia mau perbaikin silahkan. Gitu kan? Seperti itu. Apa yang kita lakukan jika sutra kita yang berupa benda disingkirkan oleh orang lain ketika sholat? Bapak Ibu yang belum tahu masalah sutra, sutra itu adalah pembatas di depan kita kalau sholat. Namanya dalam ilmu hadis sutra. Kita disunnahkan kalau sholat ada sutrahnya. Sutra itu seperti tiang, ya. Mungkin di masjid kita ini juga ada, sudah dibuatin kecil-kecil di belakang ada kayu-kayu yang berbentuk. Itu sutrah namanya. Jadi saya sarankan kalau sholat selalu bawa sutrah itu di mana-mana. Kalau tidak ada, kita bawa tas atau sesuatu tanda, diberikanlah tanda di depan kita sholat. Karena sutra ini penting, gitu kan? Bahkan ada hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, tidak ada sholat kecuali dengan sutra, gitu kan? Jadi semestinya memang kita harus memiliki sutra, ya harusnya ada. Kalau sholat berjamaah yang memiliki sutra adalah imam.
Makanya seperti mihrab itu adalah imam. Ini juga di depan sudah dikasih contoh sutrahnya ada untuk imam kita, gitu kan. Khilaf di antara ulama tentang ukurannya, tapi hadis sahih menjelaskan kurang lebih sekitar 46-45 cm tingginya, gitu kan. Itu dianjurkan. Lebih tinggi daripada itu nggak apa-apa, tiang. Kalau di kamar tidur kita mungkin ranjang, lemari, niatkan jadi sutra. Kata Nabi SAW, saking pentingnya sutra ini, kalau kalian sedang sholat dan ada hewan yang akan lewat memotong sutra kalian, sutra itu antara kita dengan tempat tadi, tiang itu. Tiang ini namanya sutra, tapi di antara kita juga ini memotong sutra kalian, memotong di antaranya. Maka merapatlah ke sutra kalian agar hewan tersebut tidak memotong sholat kalian. Jadi saking pentingnya menjaga sutra itu. Dalam hadis lain kata Nabi SAW, kalau seseorang akan memotong sutrahmu antara saya dengan tempat sujud saya ini, maka tahanlah dia. Gitu kan? Tahanlah dia, berikan isyarat. Jadi kita boleh mengeluarkan tangan, memberikan isyarat seperti ini kurang lebih. Kalau dia tetap maksakan, kata Nabi SAW, pukullah dia, karena bersama dia qarin, syaitan yang sengaja memaksakan. Tapi ini kalau sholatnya sendirian, kalau sholat berjamaah imam jadi patokan. Jadi kalau misal di saf pertama di ujung sana masih ada kosong dan ini sudah 5 saf, kita lihat ternyata ada celah kosong, ya lagi sholat berjamaah, kita boleh lewatin makmum untuk pamit lewat untuk masuk ke saf yang kosong itu, dan tidak masalah lewat di depan mereka karena sutrahnya adalah imam kalau sholat berjamaah. Tapi kalau sholat sendiri kita sendirian. Dan bagi orang yang suka memotong sutra ini hadisnya berbahaya. Kata Nabi SAW, kalau seandainya seseorang tahu beratnya dosa yang Allah hukumkan kepada orang yang memotong sutra sholat seseorang, gitu kan, maka dia lebih baik menunggu selama 40 tahun daripada dia memotongnya. Jadi saking beratnya gitu ya, ini ibarat dari Nabi SAW. Bagaimana kalau seandainya seperti tadi saya lagi sholat, sutra saya diangkat oleh orang lain. Kalau anda dapat ada sesuatu yang bisa dijadikan sutra di depan kita, melangkah boleh. Kata Nabi SAW, langkah kaki yang paling mulia di muka bumi adalah langkah yang menutup saf-saf yang kosong. Maksud di sini adalah kalau kita lagi sholat sendiri, misalnya anda lagi saf kedua, kemudian di depan kita ada orang yang kita jadikan sutra. Orang itu berdiri karena punya hajat. Maka kita dekat, bisa melangkahlah ke depan, ke saf satu saf atau dua saf untuk merapat ke sutra, tiang ataupun apa yang kita bisa lakukan. Jadi jangan heran kalau melihat ada orang jalan sementara sholat kalau mengejar sutra, karena itu ada hadisnya. Itu memang ada hadis yang menjelaskan masalah itu. Bahkan Nabi SAW menjadikan itu langkah di muka bumi yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama halnya kalau ada orang yang sholat misalnya di saf. Ini di Indonesia saya lihat masih belum semuanya faham. Kalau misalnya kita lagi di saf kedua, di saf pertama ternyata ada satu makmum batal wudunya, atau dia ingat dia tidak punya wudu, lalu dia keluar, jangan dibiarin safnya kosong, yang di belakang harus maju. Sebagaimana kalau imam tiba-tiba mati atau imamnya buang air ngeluarin angin, batal wudunya, lalu dia keluar. Karena tidak boleh imam juga dalam kondisi batal wudu lanjutin sholat, gitu kan? Dia keluar, maka yang di belakang imam menggantikan dia. Seperti kasus Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat ditusuk oleh Abu Lu'lu', maka beliau jatuh tersungkur. Abu Musa al-Asy'ari maju langsung menggantikannya menjadi imam. Sementara ada sahabat Nabi yang lain yang memang membantu Umar bin Khattab untuk menyelamatkannya. Lalu mereka sholat setelah itu, tapi Abu Musa al-Asy'ari melangkah ke depan dan menggantikan posisi Umar radhiyallahu anhu. Apa yang harus dilakukan jika kita buang angin di tengah sholat, yang posisi kita ada di tengah-tengah saf yang banyak, di mana kita tidak boleh lewat di depan orang sholat? Ini sudah saya jawab ya. Sudah kena sutra anda kalau berjamaah adalah imam, jadi boleh lewat, gak ada masalah. Apa itu ujub? Bagaimana hukum wanita yang bermake up? Ujub itu berbangga-bangga dengan amal, itu namanya ujub. Misal saya sudah umrah 70 kali, saya sudah haji 10 kali, saya sudah menyumbang sekian banyak, dan seterusnya. Ini namanya ujub, gitu kan? Dia sangat partner sama riya. Kalau riya menghiasi ibadah untuk dipuji atau untuk makhluk, gitu kan? Kalau ujub membangga-banggakannya, sekian kali saya lakukan, sekian, ini tidak boleh, semuanya dosa besar. Riya dan ujub dua-duanya dosa besar, tidak boleh sama sekali. Kita tidak butuh menceritakan kepada orang lain Bapak Ibu sekalian, karena Allah sudah titipkan sekretaris yang tidak pernah tidur, ada Raqib dan Atid, catat semua, tidak terkecuali. Kita tidur pun mereka catat. Dan subhanallah, semua orang yang tidak menceritakan apapun yang dia lakukan, kecuali dalam keadaan darurat ya, memang dia harus sampaikan supaya orang lain ambil pelajaran. Misalnya ini dibolehkan oleh para ulama.
Masuk dalam firman Allah, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tapi ini harus bisa ngontrol manfaatnya. Mungkin seorang alim ulama seperti pada saat Sa'id bin Musayyab rahimahullah mengatakan, saya tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram imam selama 40 tahun, gitu kan. Itu menandakan ibadah. Beliau sebutkan, tapi beliau ingin memberikan motivasi ke orang untuk mengerjakannya. Tapi beliau memang seorang alim ulama yang memang betul dicontohin, bukan untuk semuanya orang-orang awam yang menyebutkan. Maka jauh lebih aman kalau kita tidak menceritakannya. Karena kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, Inna Allah yuhibbut taqiyul ghaniyul khafi. Allah cinta sekali dengan orang yang taqi, yang bertakwa, mengerjakan semua apa yang Allah perintahkan, menikmati yang halal, meninggalkan apa yang Allah larang. Dan ghani, orang kaya dan suka bersedekah. Dan khafi, khafi itu suka menyembunyikan amalnya. Itu lawan daripada ujub. Kita kalau tidak ceritakan kepada orang, pastikan setelah kita meninggal, maka akan disebar luaskan oleh Allah untuk menjadi amal jariah buat kita. Jadi nggak usah repot-repot kita ceritakan, karena itu berbahaya. Selain dosa besar, amal kita juga bisa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah make up boleh saja. Tidak ada masalah make up bagi seorang wanita, tapi ada syarat. Yang pertama, bahan-bahan make upnya halal. Tidak boleh dari babi, dari apa, lemak babi lah atau apa. Harus tanya kritis. Seorang muslim harus tanya, mana kosmetika yang halal, gitu kan? Boleh dia gunakan, itu masih tidak ada masalah, tidak ada larangan. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, dia gunakan di depan yang dibolehkan oleh Allah, mahramnya, suaminya, anaknya, ayahnya, nggak ada masalah. Tapi kalau di depan umum haram, nggak boleh. Dan di depan umum sehingga jadi fitnah, nggak boleh, haram ini, gitu kan? Tidak boleh sama sekali melakukan di depan orang-orang umumnya. Apakah dalilnya tangan bersedekap ketika i'tidal? Apa ini? Menggerakkan jari telunjuk ketika tahiyat. Tangan bersedekap kembali kepada hadis Nabi SAW yang sebuah riwayat yang menjelaskan tentang sholatnya Nabi SAW. Dan ini dari satu hadis jadi dua pendapat ulama yang berbunyi, Nabi SAW pada saat bangun dari ruku, beliau anggota tubuh beliau kembali seperti semula. Kata-kata kembali seperti semula, khilaf di antara ulama, ini sebelum takbir atau sesudah takbir. Pendapat ulama yang mengatakan sebelum takbir, maka mereka mengatakan berarti tangan sami Allahu liman hamidah diletakkan di sebelah paha kiri kanan. Karena sebelum takbir kembali seperti semula. Pendapat kedua mengatakan kembali ke dada, karena yang dimaksud setelah takbir, yang dimaksud adalah setelah takbir. Allahu Akbar meletakkan di dada, karena rangkaian sholat dihitung pada saat sudah takbir. Ini dua pendapat, dan Allahu alam, saya berpendapat pribadi setelah saya simpulkan dalil-dalil dan saya baca panjang lebar, pendapat yang bijaksana adalah Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan alangkah baiknya seorang muslim mengerjakan keduanya, karena dua-duanya kembali kepada dalil yang sama, gitu kan? Dalil yang sama. Tentang masalah menggerakkan jari tasyahud, di tasyahud itu khilaf di antara para ulama tentang kesahihannya. Syekh Albani rahimahullah melemahkan hadisnya. Riwayat Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini lemah karena ada perawi yang dikhawatirkan, gitu kan, pelanggaran yang pernah terjadi. Maka beliau mendhaifkannya, melemahkannya. Syekh bin Baz rahimahullah, seorang ulama yang lain, mengatakan itu sunnah, gitu kan. Tapi saya punya cuplikan pribadi sampai sekarang saya masih simpan di WhatsApp saya. Salah satu murid utamanya, salah satu muridnya Syekh Albani rahimahullah dari Mesir. Beliau cukup banyak sekarang diikuti dalam pengajian-pengajian di Timur Tengah, terutama di Mesir. Beliau mengatakan pengalaman pribadi, dia bilang saya pernah duduk dengan Syekh Albani pada saat saya di majelis beliau dan saya lagi sholat sunnah, kemudian saya menggerak-gerakkan jari saya di tasyahud, gitu kan, berpegang pada hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau belum tahu kalau Syekh Albani mendhaifkannya. Pada saat selesai, dia bilang saya selesai sholat, maka Syekh Albani datang mendekati saya dan berkata, apa kamu tahu tentang hadis yang kamu lakukan? Maka saya berkata, iya Syekh, saya tahu, gitu kan. Maka Syekh Albani tidak mengatakan jangan kau kerjakan, tapi Syekh Albani mengatakan dengan hikmah dan ilmunya, Masya Allah, beliau memuji dan mengatakan, kalaupun kau mengamalkan hadis itu, maka getarkanlah jarimu dan bukan digerakkan ke atas dan ke bawah. Dan itu dicontohkan oleh beliau dalam cuplikannya, digetarkan, gitu kan. Kalaupun kau mau praktekkan, maka getarkan. Allahu a'lam, saya ambil kesimpulan dari sini, maka insya Allah dua-duanya bisa, gitu kan. Tidak usah terlalu jor-joran tentang masalah ini, karena memang pengakuan murid Syekh Albani sendiri yang mendhaifkannya mengatakan seperti itu. Syekh Albani bukan mutlak. Kalau memang itu hadisnya mungkar, tidak boleh, maka pasti akan ditolak secara mutlak oleh beliau. Syekh ini juga Ibnu Qayyim masuk dalam poin seperti ini, adalah mengatakan lebih baik seorang muslim melakukan setiap kali ada khilaf dalam dalil yang sama,
maka dikerjakan, diselang-selingkan dikerjakan sehingga dia mendapatkan pahala dari sini dan dari situ. Bagaimana membawa keluarga ke majelis ilmu di mana untuk ibadah saja masih malas-malasan? Memang harus coba diajak. Insya Allah ya, majelis ilmu itu asal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan manfaat. Mungkin langkah awal bisa Anda perdengarkan dulu cuplikan-cuplikan ceramah, gitu kan, kirimkan ke HP-nya, mungkin yang durasi 7 menit, kultum, ceramahnya ustadz siapa gitu kan, ceramah-ceramah saya juga banyak kalau mau diambil, dikirimkan ke pasangannya, dan banyak sekali pengakuan suami istri kepada saya. Mereka mengatakan setelah dengar ceramah ustadz kami tersentuh. Ya alhamdulillah. Jadi kan coba dilakukan, berikan dulu cuplikan. Kemudian kalau dia sudah mulai tertarik, baru kita ajak ke majelis ilmu. Atau misalnya kita mengatakan, saya kemarin hadir di majelis ilmu itu, buatlah bagaimana kita seperti seorang marketing yang untuk menawarkan produk kita. Produk kita adalah mencari pahala dari majelis ilmu, mengajak orang lain ke masjid, mengajak orang lain untuk belajar. Kita tawarkan kepada dia sebagus mungkin sebuah promosi yang bisa membuat dia datang, asal tidak dusta. Misal, saya kemarin hadir di sana dan setelah saya hadir beberapa kali saya merasa tersentuh sekali dan saya mau kamu merasakannya. Itu kan sebuah cara yang menarik untuk menarik dia untuk bisa mendengarkan dan tidak ada kedustaan. Tapi nggak boleh kita mengarang-arang hadis palsu, kita mengatakan untuk motivasi orang, itu tidak boleh. Karena ini kata Nabi SAW, man kadzaba alayya muta'ammidan falatabawa maqtu minan nar. Siapa yang berdusta atas nama saya secara sengaja, maka dia memilih tempatnya di api neraka. Saya biasa sholat di sebuah musola di mana saya dengan teman saya menilai imam di musola tersebut. Saya menilai imam di musola tersebut melakukan kesalahan dalam sholat, baik itu bacaan, gerakan, dan bid'ah lainnya. Saya dan teman pernah berniat untuk menggantikan imam tersebut, akan tetapi kami ragu jika nanti warga menilai tidak sopan. Karena saya pernah dengar jika seorang imam tidak disukai para makmum, maka dosa bagi imam tersebut. Jadi bagaimana pemilihan imam yang sebenarnya? Dimusyawarakan, disampaikan baik-baik. Dan saudaraku, semua manusia itu punya buat salah, tapi tugas kita mengingatkan. Saya pernah menemukan seorang imam, bacaannya salah. Imam ini hafal Quran 30 juz, tapi ada bacaan yang keliru pada saat itu di kota Makassar. Lalu saya datangin dia habis sholat, saya minta waktu ke rumahnya sebentar, cuma durasi 5-10 menit. Saya bilang maaf, bukan menggurui, tapi saya waktu itu memang dia belum kenal. Alhamdulillah sekarang kalau saya datang ke Makassar pengajian dia selalu hadir. Tapi awalnya saya sampaikan seperti itu, saya bilang afwan, saya mau sampaikan sesuatu, mudah-mudahan antum jangan tersinggung, ini cuma masukan. Cara membaca Ar-Rahmanir Rahim memang seperti itu, tapi dia baca Ar-Rahmani Ar-Rahim gitu kan, Rahim. Sebenarnya ini setahu saya Allah alam ini tidak tepat, karena itu mengubah makna daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Bacaan yang benar begini, antum hafal Quran, mudah-mudahan itu bisa bermanfaat. Awalnya kelihatannya agak berat, tapi alhamdulillah sampai sekarang sudah diubah. Jadi teman-teman kita yang tidak tahu salah itu mungkin saja dia tidak ngerti. Masih ingat riwayat yang pernah saya sampaikan, ada sahabat masuk Islam di zaman Nabi SAW. Saking gembiranya dia setelah masuk Islam sekitar 2 pekan, gitu kan. Dulu waktu dia masih di masa jahiliyah sebelum Islam, kalau dia senang atau suku mereka senang dengan seseorang, dihadiahkan khamr. Maka dia cari khamr di Madinah, ingin membelikan untuk Nabi Muhammad SAW sebagai kegembiraannya, menunjukkan kegembiraan. Tidak ada di Madinah karena khamr sudah diharamkan. Dia juga tidak tahu, belum tahu hukumnya. Lalu dia keluar dari kota Madinah, dia pergi jauh untuk mencari khamr, sampai dapat khamr dalam kendi yang bagus, yang paling mahal dibeli sama dia. Dia masuk ke masjid bawa kendi khamr. Semua sahabat menyaksikan, gitu kan. Orang semua heran, membawa kendi khamr, ini orang sudah gila nih, gitu kan. Dan mengarahkan Nabi SAW, Nabi lagi duduk, lalu kemudian datang depan Nabi, duduk dengan santun dia mengatakan, ya Rasulullah silahkan. Dia nggak tahu. Lalu sahabat semua sudah sempat mau marah, tapi Nabi SAW tersenyum lalu berkata, apakah kau belum tahu kalau ini sudah diharamkan? Apakah kamu belum tahu kalau ini sudah diharamkan? Dia mengatakan, tidak ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, Allah telah mengharamkannya, maka pecahkanlah. Orang itu pergi di luar masjid, dipecahkan sama dia. Bayangin, orang tidak tahu, ya kan? Kalau kita langsung vonis tahu, ini susah. Jadi sampaikan, subhanallah. Saran saya kepada imam ini, didatangi, nasihatin baik-baik. Kalau misal lebih baik lagi kalau kita punya ilmu, misalnya antum print
artikel atau ada buku saya sarankan judulnya Kriteria Imam dalam Islam, terbitan Pustaka Tazkiyah. Mungkin harganya sekitar 30.000, 35.000 harganya, itu bagus tuh. Di dalamnya ada syarat-syarat, berikan hadiah. Ya, berikan hadiah buku itu dengan buku doa, kemudian langsung pada saat diberikan hadiah, maaf Pak Imam kami berikan ini dan kami sempat mendengarkan begini, mudah-mudahan Anda tidak tersinggung dan ini kami karena lillahi ta'ala hanya menyampaikan, lalu tinggalkan. Setelah itu kita lihat perkembangan, kalau memang sudah didakwain tetap dia tidak mau gitu kan, maka baru kita sampaikan kepada majelis masjid kalau peraturannya seperti ini dalam Islam loh gitu kan. Jangan tiba-tiba diubah tanpa musyawarah, dimusyawarahkan dengan pengurus masjid supaya semuanya bisa mengetahui apa kesalahan yang sedang terjadi. Apakah jika kita hendak bersalaman dengan orang dalam suatu grup atau kelompok sunnah, sunnahnya dimulai dengan sebelah kanan kita? Jawabannya iya. Karena Nabi SAW dalam hadis Bukhari dikatakan selalu memulai yang baik-baik dengan sisi kanannya, baik menggunakan pakaian, sisir, apa saja. Karena Nabi SAW yuhibbut tayammun hadisnya. Nabi SAW sangat senang sekali memulai dengan sisi kanan. Semuanya. Dalam mandi, sisir, pakai baju, dan seterusnya semua kebaikan. Dan selain daripada itu, beliau menggunakan tangan kirinya, maaf, dengan cebok, dengan mengangkat sebuah kotoran, dan seterusnya, itu menggunakan tangan kiri. Jadi memang lebih baik dengan sisi kanan. Jika tanaman kita dimakan hewan, maka disebut sebagai sedekah. Bagaimana jika yang makan tanaman itu ulat bulu? Bolehkah kita membunuhnya karena khawatir mengenai anak kita? Saran saya singkirkan. Tapi hewan itu boleh dibunuh kalau memang dasarnya mengganggu. Umumnya tentu ada hewan yang sudah diperintahkan boleh dibunuh seperti ular, kalajengking, tikus, itu boleh. Ada hadis-hadis yang menjelaskan cecak, itu semua boleh dibunuh. Ada hadis-hadis sahih. Tapi ada hewan-hewan ya seperti juga masuk itu hewan-hewan tidak boleh dimakan ya. Yang boleh dimakan seperti sapi, ayam, kambing, itu kan semua boleh disembelih. Dan itu sama saja dibunuh ya, tapi dengan cara yang syar'i gitu. Ada hewan-hewan yang dasarnya tidak ada perintah untuk membunuhnya, tapi kalau berbahaya maka boleh dibunuh. Burung misalnya mengganggu gitu kan. Kalau misalnya kita punya tanaman padi dan kita tutup tuh sudah dijaga, lalu ada kelompokan burung datang yang memang mengganggu, lalu kemudian kita mengusirnya gitu kan. Atau mungkin ada 1-2 ekor yang ditembak karena memang dianggap ini berbahaya, kalau tidak akan merusak hasil panen. Ya bukan semuanya. Untuk jadikan pelajaran teman-temannya juga akan pergi. Kalau ada cara-cara yang lebih beradab lebih bagus. Yang jelas berpeganglah pada hadis Bukhari teman-teman sekalian yang berbunyi kata Nabi SAW, fi kulli kabidin ratabatin ajr. Di setiap denyut kehidupan ada pahala. Ya. Saya belum lama di Jakarta, ketika saya pulang kampung dikomentari keluarga dan teman. Kamu berubah, jenggotan, nggak mau nyanyi lagi. Ya. Agak lain lah. Mereka bilang ikut aliran apa? Saya tahu mereka komentar itu karena belum tahu ilmunya. Apa yang harus saya lakukan? Ingin rasanya dakwah selalu, namun saya jauh dari Jakarta. Kalau pertanyaan sudah dilemparkan, saya sudah pernah ajarkan, jawab. Kenapa kamu berubah? Ayo duduk yuk, saya ceritain sebentar. Begini loh ceritanya, cerita histori. Cerita saja, saya waktu itu di Jakarta, saya begini, saya juga seperti kalian dulu, saya nyanyi-nyanyi, saya begini. Satu waktu saya masuk masjid, saya dengar ceramah, ustadznya menjelaskan, yang kita tahu saja, tawakal Allah, serahkan, gitu kan. Saya kadang-kadang subhanallah, dan saya tanya kepada teman-teman dai-dai hampir sama jawabannya. Kadang-kadang kami kalau lagi ceramah, ngalir sendiri, Allah SWT kasih begitu. Kita tugasnya menyampaikan, selebihnya Allah SWT yang berikan taufik, gitu kan. Jadi kita ceritakan, siapa tahu dengan itu mereka sadar. Subhanallah, saya punya pengalaman kemarin, saya diundang di daerah Palu dan tidak salah daerah Nunu katanya di situ. Saya tidak ngerti daerah ini siapa, daerah ini kenapa gitu kan. Ternyata di sana daerah yang terkenal suka berantem. Daerah itu terkenal di satu kecamatan suka berantem, bahkan kalau berantem itu perempuannya juga ikut-ikutan gitu kan. Saya diundang sama teman-teman dari situ gitu. Dipasang spanduk saya, teman-teman yang sudah biasa ikut pengajian di Palu memang mau undang saya sudah lama gitu. Kemudian dia bilang, Ustaz tahu waktu Ustaz diundang itu kami kaget karena orang dari wilayah itu yang ngundang. Ini tiap hari perang-perang, bakar rumahnya orang, bunuh orang. Ini kok bisa ada undangan ke Ustaz Khalid di sini nih gitu. Lalu kami datang, tanya mana ketua panitianya Pak. Panitianya lagi pakai celana pendek sambil merokok gitu. Saya ketua panitianya. Anda yang undang Ustaz Khalid? Dia bilang iya. Jangan lihat penampilan saya baru sadar 3 bulan lalu, dia bilang. Terus kemudian waktu saya duduk, saya dengarin ceritanya. Bagaimana ceritanya? Ternyata pentolan-pentolan mereka yang biasa di ujung-ujung tombaknya yang membakar rumah orang itu duduk di mobil sama saya. Ini sudah pakai kopiah, udah pelihara jenggot.
Terus saya tanya gimana ceritanya, dia bilang Ramadan yang lalu Ustaz, ada satu orang di antara kami dengar ceramah antum di YouTube. Setelah dia dengar, dia suka, sekali dua kali dengar. Terus dipasanglah layar di sebelah masjid, teman-teman ini semua pada diajak teman-temannya nih. Itu sambil nonton ceramah antum sambil pegang botol bir tuh. Sambil mabuk Ramadan. 2 hari berturut-turut, 3 hari dengar ceramah, berhenti masuk masjid semua. Semuanya kaget orang-orang situ. Kalian ini kenapa nih bisa sadar begini gitu. Tapi hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ceritakan saja, sampaikan. Dia tidak cerita apa-apa, dia cuma putarin ceramahnya saja. Ada salah satu teman kemarin yang cerita sama saya, lagi di kereta api, kemudian dia ketemu orang ngobrol di sebelahnya, ternyata orang ini punya banyak jimat-jimat. Dia bukain ceramah, kata dia ceramah saya, memang dia sering hadir bagian saya, ini ceramahnya Ustaz Khalid nih, tentang masalah sihir, cuplikan durasi. Biasa teman-teman Pak Diarto dan teman-teman tim mengangkat sedikit tanya jawab atau ada keterangan 7-8 menit, dinonton. Subhanallah, hidayah di tangan Allah. Kata dia, saya tidak sangka Ustaz, tiba-tiba jimatnya dikeluarin semua, setelah nonton dibuang semua. Seketika pada saat itu, 7 menit dengar ceramah. Hidayah di tangan Allah. Tugas kita ikhtiar, ma'alaika illal balag, cuma sampaikan. Jadi ceritakan, jangan tiba-tiba senyum-senyum saja atau merasa nggak enak atau akhirnya duduk berbaur sama mereka. Ceritakan. Mungkin subhanallah akhirnya malamnya kita diajak duduk ngobrol lebih jauh, diskusi, kita lebih banyak bisa cerita. Tugas kita menyampaikan yang kita tahu saja. Ada seorang pedagang kalau sepi dia mengeluh. Apa ini merupakan mengingkari nikmat Allah? Apa hukumannya? Apa hukumnya menjual organ tubuh? Tentu saja teman-teman sekalian, kalau dia mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengeluh kepada Allah, ini pertanyaan terakhir ya. Dia mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, misal ya Allah, dagangan saya sudah berusaha ikhtiar dengan modal yang halal, kemudian saya sudah coba tapi ini belum laku. Dia mengeluh dengan Allah. Itu tidak ada masalah. Atau dia mengeluh pada ahlinya, dia datang kepada teman-teman yang memang ahlinya, ini kira-kira permasalahannya di dagangan saya, mungkin produknya nggak tepat, mungkin tempatnya nggak strategis, mungkin gini, musyawarah untuk dapat ilmu itu nggak masalah. Tapi kalau dia mengeluh keluh kesah, itu tidak boleh, keluh kesah. Ya, keluh kesah ini dalam arti kata, wah belum datang, misalnya sudah datang 3 orang pembeli, tetangganya dapat 7 orang, wah saya kok cuma 3, berkeluh kesah. Ini tidak boleh, ini dilarang dalam agama kita, karena Allah Subhanahu wa taala memang sudah membagi rezeki itu. Ya, insya Allah kalau dia keluh kesah kepada Allah nggak ada masalah. Ustaz, apa hukumnya bekerja sebagai PNS? Bagaimana? Tadi ini masih ada pertanyaan masalah hukum menjual organ tubuh. Nggak bisa ini, nggak bisa, haram, nggak boleh Bapak Ibu sekalian. Anda bukan pemilik organ tubuh Anda ini, Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana caranya? Sedangkan orang kalau habis dipotong tangannya, mati, tangannya dimasukin, dijahit, dimasukin lagi. Kenapa jenazah pada saat kita mati Bapak Ibu sekalian dimandikan? Kenapa dikafani? Kenapa dikasih daun bidara, wangi-wangian? Padahal sebentar lagi dimakan sama belatung tuh. Karena ini pinjaman dari Allah, dikembalikan dengan cara baik. Sampai ulama mengatakan, nanti kita bahas ada adab terhadap diri sendiri. Ada nanti bahasan adab terhadap diri sendiri. Itu kata para ulama, beda pahalanya antara orang yang mati, merawat dirinya, rambutnya selalu dirawat, tubuhnya dirawat, semampu dia, karena ini pinjaman Allah, dengan orang yang amburadul, makan sembarangan, minum sembarangan, jadi penyakitan, itu pahalanya beda. Ada adab terhadap diri sendiri, nanti kita akan bahas masalah itu. Jadi memang harusnya kita paham ya. Jadi nggak boleh. Kita terus bagaimana dengan orang yang sakit? Ya orang yang sakit sudah nasibnya. Dia berdoa kepada Allah SWT, tidak ada yang mustahil. Dan terbukti teman-teman sekalian, organ tubuh ini ditransaksikan, dijual belikan. Paman saya kebetulan nikah sama orang Malaysia di Johor dan mertuanya orang Singapura. Dia membahasakan, saya bukan sedang membicarakan negaranya, tapi dia mengatakan peraturan di Singapura organ tubuh itu disumbangkan memang. Bahkan sering kali jenazah walaupun itu muslim, itu kalau meninggal sudah datang orang pemerintah, datang sudah tiba-tiba sudah dikemas, jenazah tersebut dikasih ke keluarganya. Sampai pernah terjadi ada seorang muslim buka kain kafannya itu sudah matanya nggak ada, sudah ada jahitan di dadanya, diambil ini, dan itu ditransaksikan, dijual. Dijual lagi, jadi bukan membantu orang gitu kan. Kebanyakan orang cabut ginjalnya dia jual gitu kan. Sudah bukan punya dia terus dia jual, gimana caranya? Nggak boleh. Yang sedang sakit ya sabar. Berapa banyak sih orang yang sakit dibandingkan dengan orang yang sehat? Sedikit sekali kan. Kalau dia sabar, dia berdoa kepada Allah SWT, tidak ada yang mustahil. Kata Nabi SAW dalam hadis, Allah tidak turunkan penyakit kecuali Allah turunkan kesembuhan bersamanya. Tinggal bergantung kepada Allah saja. Apa hukum bekerja di PNS? Ini pertanyaan terakhir. Boleh saja. Tidak ada sesuatu yang dilarang kecuali kalau memang Anda bekerja di instansi pemerintah yang dasarnya haram. Nggak boleh.
Misal kita terlibat dalam izin-izin tempat hiburan misalnya, gitu kan. Nah itu sudah haram, itu berbahaya. Tapi kalau seperti guru, pegawai, mungkin tempat-tempat yang dibolehkan, gitu kan, pengurusan masalah administrasi di kelurahan untuk merapikan ini dan segala itu tidak ada masalah. Jadi gajinya pun halal. Karena pendapatan pemerintah juga berasal dari pajak, rokok, dan pariwisata. Tentu, tapi kan pendapatan pemerintah bukan cuma dari situ. Bukan cuma dari situ kan, ada pendapatan yang lain. Kita kan punya pendapatan bumi, hasil bumi, kan banyak ya. Kalau kita mengatakan rokok misalnya, itu memang salah satu. Atau pariwisata tidak semuanya salah ya, kalau rokok jelas. Ya. Tapi pariwisata tidak semuanya salah, karena tidak semua orang buruk yang datang. Gitu kan? Tidak semua orang buruk datang. Berapa banyak teman-teman di Bali mendakwahi orang-orang yang datang turis, malah mereka dapat hidayah, gitu kan? Karena ketidaktahuan saja. Jadi Allah alam, yang saya tahu tidak ada masalah, kecuali dasarnya sub pekerjaan kita itu memang haram. Nah itu baru haram. Allahu alam, itu yang saya tahu. Semoga Allah SWT berkahi majlis kita dan menjadikan ini adalah tambahan amal kita di hari kiamat nanti. Dan semoga Allah SWT mengikhlaskan niat kita, memberikan hidayah yang belum dapat hidayah, memudahkan mengamalkan orang yang sudah dapat hidayah. Dan semoga semua orang yang sakit disembuhkan penyakitnya, yang tidak diutang dilunasi utangnya. Dan kita berdoa kepada Allah SWT dengan ketulusan agar saudara-saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun mereka sedang tertindas, Allah berikan keikhlasan, Allah kaukan telapak kaki mereka, Allah terima para syuhada mereka, serta Allah muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita, dan Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya yang saya yakin sedang melihat kita sekarang, dan malaikatnya hadir dalam majlis ilmu ini agar menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, di mana ia satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau benar dari Allah, kalau salah pasti dari saya, karena kebodohan saya mohon dimaafkan, dan saya beristighfar kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.